ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti ada Mas Joko Raditya, kemudian ada Mas Heru Santoso dan Mas Tovan Dermawan. Nah, ini beliau adalah tim saya di BINUS ya. Jadi nanti mereka akan menyampaikan ya beberapa materi mungkin terkait video pembelajaran di BINUS itu seperti apa sih. Jadi mungkin nanti kami akan banyak memberikan sharing terkait materi video pembelajaran di BINUS seperti itu. Mungkin Mas Joko untuk bisa sharing materinya. Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, Waalaikumsalam. izinkan saya akan sharing ya terkait dengan video based learning di BINUS ya. Jadi kami memang unit kami ya, di unit kami ini ada semacam production house Bapak Ibu yang membantu dosen untuk pembuatan video based learning ya. Kalau kami disebut di video pembelajaran di BINUS itu video based learning Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tadi sudah disampaikan ya oleh Pandika mengenai saya ya. Jadi mungkin saya sampaikan lagi, memang saya di BINUS sebenarnya sudah 20 tahun ya Bapak Ibu, dan memang lebih banyak bergelut di bidang multimedia gitu ya. Namun selain saya di unit ini, saya juga sebagai pengajar di jurusan arsitektur ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di BINUS ini saya double role gitu ya, sebagai staf di staf ya di luar akademik dan juga sebagai staf akademik seperti ini. Nah, ini kalau latar belakang saya memang di arsitektur, tapi hobi saya memang dari awal itu lebih suka ini ya, main komputer gitu, jadi terutama di multimedianya gitu Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat profil saya seperti apa, mungkin bisa follow IG-nya di sini ya, silakan Bapak Ibu, ada di Bonias di ini ya, di Instagramnya Bapak Ibu ya. Oke, next Joko. Ya, nah, untuk agenda hari ini ya, nanti mungkin saya akan lebih banyak sharing terkait ini ya Bapak Ibu ya, terkait video pembelajaran di BINUS itu seperti apa ya. Jadi nanti VBL di BINUS itu seperti apa. Mungkin nanti kami share juga seperti fasilitas yang kami miliki di BINUS. Kemudian juga apa-apa saja sih yang kami lakukan untuk pengembangan VBL di BINUS seperti itu. Lalu kemudian nanti di sesi selanjutnya nanti ada Mas Joko akan membahas terkait ini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih tahap-tahap membuat untuk video pembelajaran itu ya di kami ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti yang mungkin ada sesi berikutnya adalah bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint, nanti dibawakan oleh Mas Tovan Dermawan ya. Jadi kalau di kami memang kami tiap semester itu memberikan pelatihan ya kepada para dosen itu agar mereka coba mampu secara mandiri mengembangkan video pembelajaran. Jadi memang kalau di BINUS ini kami ada target untuk membuat video pembelajaran itu 1 tahun itu sampai 4.000 video Bapak Ibu ya. Jadi terus terang aja staf kami juga sedikit ya, jadi tidak terlalu banyak, jadi maka kami lebih banyak mentrainingkan dosen untuk mereka coba bisa mampu membuat video pembelajaran secara mandiri ya. Ini beberapa aplikasi yang kami gunakan ya di BINUS ya. Kebetulan kalau di BINUS ini kami berlangganan Microsoft ya. Jadi mereka diarahkan untuk coba menggunakan aplikasi ini untuk membuat video pembelajaran. Nah, nanti di sesi selanjutnya mungkin setelah makan siang mungkin ya, setelah kita istirahat mungkin ya, nanti ada Mas Heru Santoso akan menyampaikan terkait dengan aplikasi ya. Ini aplikasi Vlog Now namanya ya, VN ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya aplikasi editing. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah menggunakan
aplikasi-aplikasi seperti Filmora gitu ya, atau misalkan menggunakan KineMaster, yaitu semacam itu. Nah, namun kami mengarahkan mereka menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini bebas dari watermark, Bapak Ibu, dan juga bisa berjalan di berbagai platform. Nah, nanti mungkin di akhir sesi kami akan jelaskan juga bagaimana mengoptimalkan si videonya itu supaya bisa lebih baik ya. Jadi walaupun karena kalau kita pembelajaran online itu video itu kan pasti besar ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana mereduce ya file size-nya supaya nanti bisa diupload di media online gitu. Namun dengan hasil kualitas yang baik seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nah, ini terkait unit kami ya Bapak Ibu. Jadi unit kami ini namanya Knowledge Multimedia. Jadi ini semacam Knowledge Multimedia ini semacam production house-nya di BINUS ya. Jadi kami tidak hanya mengembangkan video pembelajaran ya, tapi juga kami membantu di institusi kami untuk membuat berbagai produk-produk untuk multimedia ya, terutama lebih banyak besar untuk video seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini adalah direktoratnya. Jadi tadi unit kami itu di bawah direktorat ini Bapak Ibu, ini knowledge management dan inovasi. Nah, itu yang layanan kami itu adalah sebenarnya seperti ini ya. Jadi kami membuat ini ya video gitu ya. Kemudian kami membuat produk-produk untuk layanan seperti ini ya. Ini ya ditujukan juga untuk membantu dosen jika mereka ada kebutuhan untuk membuat video pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan ada video syuting, video editing, kemudian mau mereka butuh audio recording, ya. Kemudian kita bantu juga kalau misalkan mereka mau buat misalkan video motion grafik ya atau animasi seperti itu. Nah, ini beberapa layanan di kami ya. Jadi produk-produk kami yang kami hasilkan seperti ini. Nah, di direktorat kami juga ada mengembangkan ada untuk produk-produk akademis ya. Jadi mungkin seperti hasil karya mahasiswa mungkin yang bisa mungkin dikomersialisasikan seperti itu. Nah, lalu kemudian juga kami mengembangkan untuk pembelajaran untuk MOOC Bapak Ibu. Jadi saat ini memang concern kami juga untuk coba mengarah pembuatan materi pembelajaran itu ke MOOC. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu MOOC ini dari Massive Open Online Course ya Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah atau course yang yang ada di internet. Nah, saat ini yang kami gunakan platformnya untuk MOOC ini di Udemy ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang iTunes maaf ini sebenarnya sudah tidak ada lagi, tapi konten kami masih ada di sana. Nah, kami juga membuat platform sendiri sebenarnya seperti Udemy, ada yang namanya Great Nusa. Mungkin nanti akan bisa saya mungkin share ya seperti apa itu Great Nusa. Nah, nanti di direktorat kami juga ada membantu layanan untuk unit dan jurusan untuk mengadakan misalkan mereka membutuhkan webinar seperti itu ya. Jadi ini ada unit sendiri yang membantu di sana. Kemudian juga kami di unit kami juga ada untuk membantu jurusan-jurusan untuk mengembangkan webnya gitu ya. Jadi tapi ini tidak hanya jurusan aja, kami membantu juga unit-unit untuk mengembangkan websitenya. Jadi memang kita di BINUS ini kita punya corporate identity ya Bapak Ibu ya. Jadi kami perlu jaga supaya branding BINUSnya itu tetap terjaga seperti itu. Oke, itu sekilasnya. Kemudian next. Nah, ini mungkin gambaran ini ya, mungkin biar Bapak Ibu tahulah kantor kami seperti apa ya di BINUS ya. Mungkin bisa di play, Mas Joko.
Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini ruangan kami Bapak Ibu. Jadi ini ada kami fasilitas kami ya. Jadi di direktorat kami ini ya, ini seperti ini ya. Jadi seperti di production house saja gitu ya. Jadi memang banyak tim-tim kreatif kami di sini gitu ya. Jadi tidak hanya membuat video aja ya, kami juga mengembangkan beberapa produk multimedia yang lainnya ya. Ya. Kemudian masuk ke, nah ini eh, produksi video pembelajaran di kami Bapak Ibu. Jadi untuk video pembelajaran di BINUS itu ada bisa dilakukan secara mandiri ya oleh dosen. Jadi kalau bisa dilakukan mandiri itu artinya dosen ya mereka harus sanggup bisa membuat materi sendiri. Ya kami juga sebenarnya mengadakan pelatihan atau training juga ya pada mereka bagaimana sih membuat video pembelajaran itu menggunakan tools-tools yang ada ya, pakai aplikasi apa, kemudian juga nanti kami sarankan misalkan menggunakan equipment apa yang baik gitu. Nah, di kami sebenarnya juga menyediakan kepada mereka ya di kampus itu. Jadi kita di kami itu tidak hanya memiliki studio untuk rekaman yang besar ya, tapi kita juga ada fasilitas untuk merekam secara mandiri ya untuk dosen ya. Jadi ada fasilitas yang namanya B-Box. B-Box ini seperti studio mini Bapak Ibu. Jadi mereka datang ke studio mini itu melakukan rekaman, kemudian nanti rekamannya secara otomatis akan tersimpan di NAS kami ya, di network attached storage kami, lalu nanti di tim editing di tempat kami akan membantu untuk proses editingnya. Dan outputnya ya berupa video ya, seperti itu. Lalu ada juga konten-konten yang dibuat oleh tim ya, yang dibantu oleh kami. Ya tentunya kalau yang dibantu tim ini adalah kami membantu membuat konten-konten yang berkualitas ya. Jadi artinya untuk konten-konten yang akan kami upload di platform MOOC tadi seperti itu. Karena konten yang di MOOC itu tentu harus memiliki standar kualitas yang baik karena akan dijual gitu Bapak Ibu ya, dikomersialisasikan. Jadi memang perlu ada tim untuk membuat konten pembelajaran tersebut. Jadi kami sebenarnya ada tim ya, jadi biasanya itu dari dosen kemudian ada dari tim sendiri gitu ya. Jadi tim ini ada banyak ya Bapak Ibu kalau kita membuat video pembelajaran ini ya. Jadi tidak hanya ada videographer atau misalkan tim editor atau kalau misalnya kita butuh untuk membuat gambar ilustrasi itu kami ada timnya sendiri juga gitu ya. Ada tim visualizer-nya ya. Jadi seperti graphic designer-nya. Kemudian juga ada tim instructional designer-nya seperti itu. Jadi mereka yang akan membantu dosen ini untuk menyusun materinya dulu gitu ya sebelum dilakukan produksi multimedianya ya berupa video atau mungkin berupa pembelajaran yang interaktif gitu ya. Nah di kami itu ada aplikasi yang namanya Bits. Ya. Biasanya kami menggunakan aplikasi itu. Kalau dulu kami menggunakan aplikasi Flash, namun pada saat ini platform di browser dan di apa namanya mobile sudah tidak mendukung. Jadi kami memang sekarang lebih banyak produksinya adalah menggunakan media pembelajaran menggunakan video ini ya. Jadi kami sebutnya dengan video based learning seperti ini. Nah, untuk produksinya sendiri biasanya kami lakukan di studio atau di tempat-tempat tertentu ya. Jadi menggunakan perangkat-perangkat yang ada ya. Jadi kalau misalnya di kami ini ada studio ya Bapak Ibu ya. Jadi di studio kami, jadi peralatan-peralatan memang ada untuk membantu para dosen untuk membuat video pembelajaran ini. Nah, mungkin kalau misalnya dosen mereka mau buat video MOOC, ya MOOC itu karena video itu harus menggunakan standar kualitas yang baik, makanya kita menggunakan perangkat-perangkat yang ini yang baik juga seperti itu ya, seperti misalkan ada teleprompter di sini ya, kemudian juga lighting yang diperlukan ya, kemudian perangkat-perangkat untuk audio lainnya seperti ini.
Jadi seperti ini, jadi ya Bapak Ibu. Biasanya mereka dosen sebelum datang ke kami, mereka sudah menyiapkan materinya dulu, nanti mereka tinggal baca aja di sini materinya di teleprompter ya. Seperti itu. Oke, nah biasanya juga kalau mereka mau mengajukan peminjaman ya atau permintaan, kami ada aplikasinya ya Bapak Ibu. Jadi mereka misalkan mau minta untuk request pembuatan MOC ya, mereka langsung ke website kami aja di sini. Nanti ada aplikasi Polabis namanya di situ. Nanti mereka melakukan permintaannya di situ. Nanti di dalam aplikasi itu ada tim-tim diskusinya ya di situ Bapak Ibu ya. Jadi nanti dosen bisa berdiskusi dengan si ini ya para timnya gitu ya. Jadi ada videografernya, video editornya, kemudian ada instructional designernya di situ. Oke, lanjut. Mas Joko. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di kami ini ada yang namanya mini studio gitu. Nah, ini kami namakan sebenarnya B-Box gitu ya. Di kami di BINUS ini kami sebut B-Box. Jadi perangkatnya itu adalah perangkat-perangkat ini ya. Jadi perangkat-perangkat studio yang sederhana tapi ya bisa memiliki kualitas rekam yang baik gitu. Karena di dalamnya ini ada peredam suaranya gitu ya. Ini mungkin gambarannya di dalamnya seperti ini ya. Ada lighting-nya gitu ya. Jadi lighting-nya, kemudian kami menyiapkan juga di dalam box tersebut ada kamera dokumen ya. Ya, kamera dokumen ini gunanya misalkan dosen-dosen ada kebutuhan untuk merekam secara manual gitu ya. Mereka mungkin tidak terbiasa menggunakan Wacom atau pen tablet ya, pen tablet. Nah, mereka bisa menggunakan misalkan ada membawa kertas atau pulpen lalu direkam menggunakan kamera dokumen ini. Nah, ini perangkat-perangkat di dalam B-Box-nya ya Bapak Ibu. Jadi ada ring light-nya, kemudian ada kamera ya. Kami menggunakan kamera yang tentunya yang full HD ya. Kemudian juga ada perangkat untuk mikrofonnya di sini ya, untuk mikrofonnya. Kemudian juga kita menyiapkan di dalam B-Box itu ada iMac ya. Jadi MacBook Air ya, MacBook Air di dalamnya seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi di dalam aplikasi di dalam MacBook Air ini juga ada aplikasi-aplikasi untuk mereka gunakan untuk melakukan rekaman ya, proses rekaman. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau Bapak Ibu mau lihat informasi banyak terkait B-Box nanti bisa lihat di sini ya seperti apa gitu di kami. Silakan mungkin bisa mengunjungi website-nya. Namun B-Box ini hanya diperuntukkan masih di lingkup kami ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini adalah salah satu fasilitas yang kami sediakan untuk dosen-dosen di BINUS. Gitu. Oke, kemudian Mas Joko. Nah, kami juga menyediakan perangkat ya yang bisa dipinjamkan ke dosen-dosen untuk membuat video gitu. Jadi kami ada peralatan yang namanya Bcam sebenarnya. Nah, peralatan Bcam ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada lighting-nya, ada mikrofon, kemudian ada rig ya untuk holder smartphone-nya, kemudian juga ada menggunakan mini tripod ya seperti itu. Nah, peralatan ini kami pinjamkan gitu ya Bapak Ibu kepada dosen dan ini sebenarnya peralatan ini kami berikan ketika masa pandemi di tahun lalu Bapak Ibu. Jadi karena mereka tidak memungkinkan ya para dosen itu untuk datang ke kampus ya. Ya, jadi kami menyediakan perangkat ini untuk dipinjamkan ke mereka supaya mereka nanti bisa produksi video based learning-nya ya, video itu di rumah. Ya, jadi kami pinjamkan kemudian kami antarkan gitu menggunakan aplikasi online ya seperti itu. Nah, ini kami sebut peralatan ini Bcam. Kalau disebut ini di BINUS ini Bcam seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat seperti apa mungkin bisa dilihat di sini. Ya, kami juga menyediakan
tutorialnya ya, bagaimana mereka menggunakan peralatan ini gitu, bagaimana mereka syuting menggunakan peralatan ini gitu. Oke, next. Nah, ini juga kami juga ya kami menyediakan tutorial-tutorial ya kepada para dosen ya, karena memang concern kami di BINUS sendiri, VBL ini merupakan hal yang utama ya Bapak Ibu ya, hal yang utama untuk proses pembelajaran gitu ya. Jadi kami mengharapkan sebenarnya mengarahkan ke dosen agar mereka supaya dapat membuat video ya. Jadi kami menyediakan beberapa tutorial atau bahkan kita memfasilitasikan juga untuk training-trainingnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di kami sendiri ada unit khusus ya. Jadi ada yang namanya BINUS Corporate Learning and Development. Jadi dosen-dosen ya nanti ditrainingkan oleh tim kami ya. Jadi tidak hanya secara teknis aja, tapi ada beberapa pelatihan juga di sana, seperti mereka menyusun materi mata kuliah, kemudian juga membawakan presentasi yang baik seperti apa gitu ya. Nah, kemudian juga kami ada memberikan pelatihan terkait untuk menggunakan perangkat-perangkat seperti ini, software-softwarenya gitu ya. Jadi ada menggunakan aplikasi OBS ya, kemudian aplikasi seperti OpenShot yang sifatnya freeware seperti itu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mungkin mau lihat tutorial seperti apa, nah ini bisa lihat di sini Bapak Ibu, nanti bisa lihat di link ini ya, link ini di bit.ly vbl.binus. Jadi kami ada banyak tutorial sebenarnya di sini ya. Kami sesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan dan ini ya. Jadi karena aplikasi itu kan tiap tahun akan terus berkembang dan update ya. Jadi kami akan mengupdate semua yang terkait dengan perangkat-perangkat lunak gitu ya, software seperti ini kepada mereka gitu, yang mereka mudah peroleh dan mereka mudah gunakan seperti itu ya. Nah, itu mungkin ya dari saya terkait dengan VBL di BINUS. Nanti akan dilanjutkan dengan Mas Joko terkait dengan proses pembuatan VBL ya. Perkenalkan, nama saya Joko Raditya. Jadi saya meneruskan sesinya Pak Boni. Saat ini saya sebagai senior editor di Knowledge Multimedia ya. Jadi satu tim juga dengan Pak Boni, dengan Mas Heru juga nanti akan membawakan sesi berikutnya, dan Mas Taufan gitu ya. Mungkin saya lebih tertarik untuk apa ya, disebut sharing ya daripada training gitu ya. Karena kita sama-sama belajar di sini gitu. Nah, sesuai dengan judulnya, jadi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran, video pembelajaran gitu. Tapi mungkin kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih sebenarnya yang dibahas itu adalah video gitu, bukan pembelajaran yang lain gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bahas digital content itu macamnya kan ada banyak. Tapi kenapa pada akhirnya kita menggunakan video begitu ya. Jadi sebenarnya bukan tanpa alasan, karena memang kita melihat fenomenanya adalah seperti itu gitu. Ini adalah data yang saya rangkum dari Indonesia Digital Report pada tahun 2021. Jadi mereka melakukan research ya dengan responden berusia dari 16 tahun sampai 64 tahun. Jadi hasilnya 98,5% itu responden itu ternyata menghabiskan waktunya paling banyak untuk menonton video gitu ya. Kemudian dari situ juga 74,3% mereka menghabiskan waktunya untuk nonton vlog. Selebihnya baru mereka mendengarkan podcast atau lagu gitu ya dari berbagai streaming service seperti Spotify atau Apple Music misalkan. Nah, terus video ini juga menjadi sesuatu yang menarik juga, karena kalau kita lihat, saya pernah baca di beberapa research juga, jadi dari data tahun 2018
YouTube itu sudah menjadi search engine terbesar kedua gitu setelah Google. Jadi kalau mungkin beberapa tahun lalu orang cari informasi apa-apa itu dari Google gitu ya. Mungkin sekarang akan lebih banyak cari di YouTube gitu karena lebih visual dan lebih mudah dipahami gitu mungkin ya. Dan YouTube sendiri juga saat ini udah user aktifnya ada sekitar 1,5 miliar orang per bulan gitu yang mengakses gitu. Nah, tadi kita sudah sering sebut ya video based learning gitu. Sebenarnya apa sih definisi dari video based learning gitu? VBL atau video based learning itu pada dasarnya adalah penyampaian pengetahuan atau keterampilan melalui media video gitu ya. Jadi sesuai namanya juga harus ada elemen visual atau video yang dilengkapi dengan audio yang fungsinya itu untuk mengelaborate atau menjelaskan materi gitu. Ini definisi ini saya kutip dari e-learning industry, saya sertakan sumbernya juga di slide ini. Nah, VBL ini kalau kita pelajari sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang saya ketahui di sini ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah bentuk yang paling umum gitu, yang mungkin Bapak Ibu sering pernah lihat juga. Jadi ini namanya adalah VBL Talking Head gitu. Ini dari pengalaman kami, VBL Talking Head ini adalah VBL yang paling mudah dibuat gitu ya. Jadi ini video pembelajaran yang paling mudah dibuat, yang paling mudah untuk dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri gitu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah membuat juga gitu ya. Jadi videonya sederhana gitu ya. Jadi narasumber memberikan penjelasan gitu. Kemudian ada lagi namanya VBL infografik gitu. Sesuai namanya berarti ya dia isinya adalah infografik. Nah, cuman di sini yang kita bahas adalah infografik yang sifatnya animated gitu ya, udah teranimasi gitu. Karena yang kita tahu juga ada yang statis ya, seperti di sosial media atau di website gitu yang mungkin sering kali kita ketemui. Kalau misalkan Bapak Ibu sering membuka tirto.id itu kan ada banyak juga infografik di situ ya, menyajikan berita tapi disajikan dalam bentuk infografik gitu ya. Atau di Tempo misalkan mereka juga suka membuat infografik gitu ya untuk portal beritanya gitu. Nah, infografik ini adalah media informasi yang disajikan dalam bentuk teks dipadukan dengan elemen gambar, ilustrasi, grafik dan tipografi gitu. Biasanya di sini narasumber tidak muncul gitu ya di video ini gitu. Narasumber mungkin hanya dicantumkan namanya di credit title atau ya dituliskan saja gitu bahwa ini adalah buatan dari siapa gitu. Biasanya infografik ini menarik ya digunakan untuk menjelaskan sebuah topik gitu, atau bisa juga untuk penyajikan hasil penelitian atau visualisasi data gitu. Biasanya menggunakan infografik ini akan lebih mudah dipahami gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu sering membuka Instagramnya Pandemic Talks nih, kayak misalkan belakangan ini kan lagi pandemi gitu ya, kita mungkin akan melihat akunnya Pandemic Talks itu akan lebih mudah gitu melihat dan mencerna informasinya karena mereka semua menyajikan data pandemi itu dalam bentuk infografik begitu. Itu salah satu contoh sih. Nah, kemudian ada lagi video tutorial gitu ya. Ini biasanya menjelaskan langkah-langkah atau instruksi kerja dalam melakukan sesuatu. Misalkan dari yang paling dekat dengan kita misalkan Bapak Ibu mencari gimana sih bikin masakan tertentu gitu ya. Kita bisa mencari tutorial masak, tutorial resep lah gitu misalkan di YouTube gitu. Atau mungkin yang wanita mungkin suka dengan tutorial makeup atau beauty product gitu, melihat reviewnya gitu. Nah, itu ada juga tutorialnya semacam itu di YouTube gitu ya. Kalau misalkan di ranah akademis misalkan ya, ini penggunaannya sangat bervariasi gitu. Misalkan Bapak Ibu tertarik atau ingin tahu bagaimana sih caranya menggunakan multivariate analysis di SPSS gitu. Ada tutorial juga gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari tutorialnya seperti apa sih di YouTube gitu. Sejauh yang saya lakukan ya, maksudnya berdasarkan pengalaman saya itu lebih memudahkan sebenarnya daripada kita bertanya ke orang gitu kan. Kadang di YouTube dengan tutorial yang dibuat itu udah sangat jelas gitu ya, karena kadang kreatornya juga udah memikirkan bahwa ini akan dipakai oleh banyak orang, jadi mereka berusaha untuk menjelaskan itu sebaik mungkin gitu. Kemudian ini kalau di BINUS ya, misalkan dari jurusan sistem informasi gitu, mereka bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi enterprise architect gitu, atau melakukan data mining misalkan menggunakan RapidMiner gitu. Itu bisa dicari juga di YouTube gitu. Di jurusan desain interior misalkan atau di komunikasi,
gimana sih caranya menggunakan 3ds Max gitu, atau menggunakan Blender, atau menggunakan Google SketchUp gitu. Kalau misalkan ada kesulitan di situ, kita bisa cari tutorialnya di YouTube. Atau misalkan dari jurusan accounting ya, gimana sih caranya menggunakan aplikasi QuickBook, Xero, atau Freshbook gitu. Karena beberapa aplikasi ini sepertinya baik digunakan di accounting gitu. Tapi belum tentu semuanya bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, tutorialnya bisa kita cari di YouTube. Nah, video tutorial ini adalah bentuknya seperti itu. Begitu. Kalau misalkan dari jurusan teknik informatika, misalkan bagaimana sih caranya menggunakan programming language Python pada aplikasi Brighton atau Nuitka gitu misalkan. Bagi mereka yang kesulitan, ya bisa dicari tutorialnya. Begitu. Nah, kemudian selain 3 tipe VBL ini, ada juga yang bentuknya illustration ya. Jadi illustration di sini bukan ilustrasi saja, tapi sebenarnya ini adalah video, tapi digambarkan dalam bentuk ilustrasi. Video jenis ini biasanya digunakan untuk menyederhanakan penjelasan yang menggunakan ilustrasi atau motion graphic gitu ya. Dan pastinya disertai audio gitu ya untuk menjelaskan materinya. Biasanya digunakan ketika materi ini sulit dilakukan untuk syuting gitu. Misalkan apa sih materi-materi apa yang sulit dilakukan untuk syuting gitu. Contoh misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan ilustrasi tentang struktur lapisan bumi gitu. Nah, itu kan agak sulit ya kalau kita mesti melakukan syuting gitu. Kalaupun kita mau mencari gambarnya di YouTube mungkin akan terbatas, dan itu mungkin juga ada copyright-nya gitu, dari kreatornya gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai. Nah, cara yang mudah gimana gitu ya, dengan membuat ilustrasinya gitu. Atau contoh lain, misalkan bagaimana sih proses terbentuknya alam semesta gitu. Misalkan Bapak Ibu menjelaskan teori Big Bang atau supernova misalkan. Itu akan sulit juga dilakukan syuting gitu kan, karena ya effortnya akan luar biasa sekali gitu. Nah, kita bisa membuat itu dalam bentuk ilustrasi gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya interaktif ya. Jadi ini apa ya, VBL-nya tidak linear gitu. Ini sebenarnya yang tadi disebutkan oleh Pak Boni gitu. Jadi ini adalah yang membedakan VBL video ini dengan yang lainnya adalah karena dia bentuknya tidak linear ya. Jadi kita bisa masuk ke sebuah video, kemudian kita bisa berinteraksi di situ gitu. Sebenarnya bukan videonya yang interaktif, tapi ini didukung oleh LMS-nya gitu ya, didukung oleh teknologinya. Kalau di sini kebetulan kita menggunakan HTML5, jadi di dalam video ini kita bisa melakukan navigasi gitu ke beberapa bagian atau ke beberapa subbab yang ada di dalam videonya ini gitu. Ini sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu juga bisa, kalau misalkan tertarik ya, boleh dicoba menggunakan, saya share di kolom chat juga. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Share. Sudah terlihat ya. Jadi ini interaktifnya seperti ini. Kalau misalkan kita masuk ke video pembelajarannya seperti ini, kita klik mulai gitu ya. Kemudian kontennya akan berjalan gitu. Nah, kita bisa masukkan nama, misalkan dari contoh ya. Kemudian akan ada sound effect-nya juga, dan kita bisa memilih asisten siapa nih yang akan membantu kita gitu misalkan. Oke. Nah, ada penjelasannya seperti ini gitu. Kemudian kita klik untuk melanjutkan. Ini kebetulan membahas tentang pajak ya. Misalkan saya tidak tahu gitu. Kemudian dia akan memberikan informasinya begitu. Jadi pajak itu apa sih? Jadi seseorang yang memiliki penghasilan harus membayar pajak gitu, karena merupakan kewajiban sebagai warga negara misalkan. Informasi akan terus berlanjut. Ini kontrolnya di kita berarti ya. Jadi jalannya tidak linear gitu, seperti hidup pada umumnya gitu. Jadi ada semacam gamification-nya juga di dalam VBL ini ya.
Kalau misalkan kita lihat ini, misalkan kita disuruh memilih dari 4 ini, mana yang akan kita pilih duluan, karena kebetulan yang bisa dipilih adalah yang level 1, maka kita pilih yang level 1 gitu. Nah, kemudian akan ada pertanyaan, siapakah ketiga orang ini yang harusnya membayar pajak gitu. Kalau misalkan kita jawabannya salah, ya maka akan muncul notifikasi, oh salah gitu. Klik untuk melanjutkan. Jadi yang benar harusnya yang tadi gitu ya, yang klik lagi untuk melanjutkan. Nah, apa itu NPWP gitu? Ini juga ada gamification-nya lagi gitu. Misalkan apa sih singkatannya NPWP gitu? NPWP ini kita klik aja, nomor penghasilan wajib pajak misalkan gitu. Ini di atas ada live bar-nya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah main game mungkin pernah tahu gitu ya, ini health-nya gitu atau live bar-nya. Kemudian kalau misalkan udah oke, kita periksa, oh ternyata masih salah gitu, nyawanya akan berkurang gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita mengembangkan ini juga sebenarnya untuk sebagai salah satu cara gimana caranya membuat materi pembelajaran supaya lebih engage gitu ya ke mahasiswa, karena ya mungkin kalau dengan yang materi konvensional aja kita sampaikan secara online mungkin kurang menarik gitu ya. Dengan adanya semacam ini harapannya bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah gitu untuk mereka gitu. Jadi ini kebetulan kita kembangkan sendiri melalui aplikasi kami dari Beats itu tadi ya. Tadi sudah sempat di-share oleh Pak Boni. Jadi memang kita memberikan tools untuk para dosen sehingga mereka bisa membuat aplikasi seperti ini gitu. Bukan aplikasi sih sebenarnya, VBL interaktif seperti ini gitu. Jadi ini adalah hasil dari Beats tadi yang disampaikan oleh Pak Boni. Nah, kemudian ini adalah new inisiatif ya sebenarnya. Ini adalah inisiatif terbaru dari kami gitu ya. Ini lagi sedang kita kembangkan saat ini. Jadi ini adalah namanya Video 360 atau immersive video gitu. Video 360 adalah video yang dapat digerakkan 360 derajat ya. Jadi sehingga Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan lagi nge-play video gitu, kemudian kita bisa gerakkan kameranya ke segala sudut gitu. Nah, itu adalah video 360 gitu. Contoh paling dekat dengan kita adalah misalkan seperti ketika kita menggunakan Google Maps gitu ya. Terus Bapak Ibu menggunakan mode Street View gitu, biasanya kan kita bisa melihat tuh jalan lain seperti apa, kemudian kita bisa putar gitu kan ke arah kanan, kiri, kita bisa melihat di sekeliling kita ada apa gitu. Hanya saja kalau di Google Map itu kan bentuknya image ya. Nah, bayangkan seperti Google Map, tapi Google Map Street View, tapi ini dalam bentuk video begitu. Jadi video itu bisa Bapak Ibu gerakkan. Kalau di luar sendiri, beberapa contoh kreatif yang udah pernah saya coba lihat, Bapak Ibu juga mungkin bisa lihat ini di YouTube gitu ya. Jadi beberapa brand gitu seperti Oreo gitu, dia pernah membuat campaign dengan 360 video untuk promo produknya gitu. Jadi dia menjelaskan proses produksinya, gimana sih Oreo itu dari yang tadinya biskuit ya, Bapak Ibu tahu kan Oreo kan biskuitnya warna hitam terus ada krimnya di tengah gitu ya. Nah itu mereka menceritakan tuh awalnya seperti apa sih, bahkan dari ketika si biskuitnya itu belum berwarna hitam bahkan gitu ya. Jadi di sini di videonya diceritakan si Oreo itu akan melewati sungai gitu ya untuk diberikan krim itu di sini nih yang ada pompa di depan itu. Jadi mereka akan melewati sungai itu gitu, sungainya terbuat dari krimnya itu sendiri gitu sampai nanti akhirnya ditumpuk krim lagi, kemudian dibungkus, di packaging sampai akhirnya di deliver ke ke toko-toko gitu ya. Nah, selama proses produksi itu berjalan, selama video itu berjalan ya, itu kita bisa putar videonya ke segala sudut gitu, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Jadi Bapak Ibu bisa melihat proses produksinya dia seperti apa begitu. Kemudian contoh lain gitu ya dari Warner Bros di tahun 2016 gitu. Ketika mereka melakukan campaign untuk filmnya Conjuring 2 gitu, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menonton di sini. Jadi mereka membuat immersive video gitu ya untuk trailer sebenarnya, tapi mereka bangun ini sekaligus untuk untuk campaign filmnya gitu. Jadi dia membuat ini 1 bulan sebelum filmnya tayang untuk membangun hype di internet. Jadi penonton ya siapapun gitu bisa masuk ke
video ini, kemudian dia bisa merasakan sensasi horornya gitu. Jadi dia akan ditempatkan di salah satu scene yang ada di filmnya gitu. Kemudian dia bisa melihat sekelilingnya dan dia kita bisa merasakan, oh, kita lagi ada di film nih gitu. Dan itu emang dibuat sepersis mungkin dengan kondisi di filmnya nanti gitu. Jadi ada satu scene yang memang dia ada di ruangan itu, kemudian dia bisa melihat ruangan sekelilingnya seperti apa gitu. Kemudian ada kejadian apa aja di situ, viewer itu bisa melihat, kita bisa melihat, bisa merasakan gitu, mendengar. Ketika kita putar videonya, sound-nya pun akan ikut gitu ya. Misalkan sumber suaranya ada di belakang gitu, begitu kita putar videonya, ya sumber suaranya akan ikut pindah ke belakang gitu. Nah, apa artinya? Jadi dengan adanya immersive video ini kita bisa gunakan juga untuk pembelajaran sebenarnya. Kalau di perkuliahan gitu ya, misalkan saya sih kebayangnya seperti jurusan arsitektur atau desain interior gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi media baru untuk pembelajaran gitu. Karena kalau di luar negeri ini sudah mulai diimplementasikan gitu ya di industri gitu. Salah satu interior design firm yang terkenal ya namanya Helmut Obata dan Kasabaum itu dia adalah perusahaan desain interior dan dia udah menggunakan immersive video plus VR untuk presentasi ke kliennya gitu. Jadi mungkin klien itu datang ke perusahaan desain interior itu dia tidak bisa punya bayangan, tapi dia tidak bisa menerjemahkan ya, tidak bisa menerjemahkan desainnya ke dalam bentuk fisik gitu ya. Dia hanya ada bayangan di kepalanya seperti apa gitu ya, mungkin bisa terbantu oleh 2D gitu ya, gambar atau 3D gitu. Tapi dengan adanya immersive video ini gitu ya, perusahaan itu bisa membantu kliennya untuk memberikan look and feel gitu. Jadi si klien itu bisa experience langsung gitu. Kalau seandainya dia ada di ruangan itu akan seperti apa nih dengan desain yang dia mau itu seperti apa gitu. Jadi hasilnya akan bisa lebih real gitu ya dibandingkan hanya menggunakan 2D dan animasi 3D gitu. Di Binus sendiri project ini sebenarnya sedang berjalan ya. Jadi kita sedang membuat pilot project untuk virtual tour di perpustakaan kami. Jadi kami punya beberapa perpustakaan karena di setiap kampus kami ada perpustakaannya dan mereka punya inisiatif bagaimana kalau misalkan ini dibuat virtual tournya gitu. Sehingga orang yang akan berkunjung itu sudah tahu atau bisa tahu gitu ya kemana dia bisa menuju gitu. Kalau misalkan dilakukan secara online misalkan gitu ya. Kan mungkin sekarang mereka tidak bisa datang gitu ya. Jadi mereka tetap bisa melihat perpustakaan seperti apa gitu. Sudah terlihat Bapak Ibu ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi yang dibuat oleh Oreo gitu ya. Jadi ketika kita play videonya, ini sebenarnya ada soundnya ya. Cuman saya matikan karena nanti akan tabrakan suaranya dengan saya gitu. Nah ini proses bagaimana mereka membuat biskuitnya begitu ya. Ketika kita play videonya dari awal gitu ya, misalkan, saya play lagi dari depan. Ini dari sini pun, ini kan kita bisa nih putar. Jadi kita klik, kemudian kita drag gitu ya. Kita bisa lihat nih sekelilingnya ada apa aja sih gitu. Tuh. Jadi bisa diarahkan kameranya ke segala penjuru. Misalkan mau kita lihat ke atas gitu ya, kita bisa arahkan. Oh di langit ada apa sih gitu. Di bawahnya ada apa sih gitu. Kemudian di kanan kiri kita ada apa sih gitu. Ini kita bisa kontrol dari sini gitu. Beberapa video klip dari artis luar pun juga udah banyak yang menggunakan ini ya. Kalau di Indonesia mungkin pernah kita melihat juga video klipnya Raisa yang udah menggunakan 360 gitu. Kalau di luar seperti Bjork yang setahu saya dia juga udah menggunakan video 360 juga untuk video klipnya begitu. Ini sebenarnya ya ada banyak proses kreatif gitu ya. Kita bisa implementasikan ini untuk apapun gitu. Tergantung dari konsep dan cerita yang ingin kita bangun seperti apa gitu. Ini kita bisa arahkan ke bawah, ke atas gitu. Jadi videonya tetap berjalan, tapi kita bisa melihat nih di sekeliling kita ada apa sih gitu. Mudah-mudahan kebayang ya seperti apa gitu ya 360. Saya kembali ke materi sebentar.
Oke, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi untuk VBL production ini, pembuatan VBL itu sebenarnya terdiri dari ini yang biasa kita lakukan di BINUS. Jadi apa namanya? Ini kita adaptasi sih sebenarnya dari proses pembuatan film gitu ya. Kalau di film mungkin ada 5 tahap gitu ya, cuman ini kita sederhanakan menjadi 4 aja. Yang pertama adalah pre-production gitu, kemudian ada production, ada post production dan delivery gitu ya. Kalau pre-production itu ya ini sebenarnya proses yang paling penting, tapi mungkin sering sekali terlewat gitu ya, atau sering sekali dilupakan gitu. Jadi pre-production ini adalah proses di mana kita membuat naskahnya gitu, membuat konsepnya gitu. Kalau di film sebenarnya di pre-production ini ada lagi sebelumnya development namanya. Jadi sebelum pre-production ada development gitu. Cuman kalau di proses pembuatan video based learning ini kita sederhanakan aja menjadi satu tahap di pre-production gitu ya. Jadi di sinilah sebenarnya naskah itu dibuat gitu ya. Naskah itu dibuat, kemudian video itu akan disajikan seperti apa, itu prosesnya semua ada di sini gitu. Naskahnya seperti apa, skripnya seperti apa, storyboardnya seperti apa gitu. Tujuan apa yang ingin dicapai itu sebenarnya di pre-production ini gitu. Nah, setelah itu selesai, biasanya kita akan masuk ke pre-production namanya. Pre-production itu ya adalah proses syutingnya gitu kan. Jadi ketika naskah dan storyboard tadi udah selesai, skripnya udah selesai, kita akan lanjut ke proses syutingnya gitu. Ini kalau di kami sebenarnya ini proses yang paling singkat ya. Jadi karena semuanya sudah dimatangkan di depan gitu ya, di pre-production-nya gitu. Jadi kita udah tahu nih ketika syuting ini apa aja yang mau diambil, apa aja yang mau di-shoot gitu. Talent-nya harus berbicara apa, itu udah kita tentukan semuanya gitu. Kalau durasinya sendiri sangat bervariasi ya, tergantung skala proyeknya juga. Tapi ini akan sangat tergantung dari talentnya juga gitu. Kemudian setelah selesai syuting, kita akan lanjut ke post production ya. Post production ini adalah proses editing gitu, di mana kita menyatukan visual dan audio gitu. Jadi yang tadi udah kita syuting, kita edit di sini gitu. Kalau misalkan ada audio tambahan, kita masukkan ke situ. Kemudian kalau misalkan ada insert materi ini misalkan Bapak Ibu ingin syuting gitu ya. Jadi apa namanya? Ada materi-materi yang biasanya dimasukkan ke dalam videonya begitu. Kemudian ada judul kita tambahkan di depan dan ada template misalkan kalau perlu. Template ini kalau di BINUS biasanya kita punya apa namanya watermark sama bumper depan gitu. Jadi sebagai identitas aja sih karena apa namanya untuk membedakan bahwa oh ini adalah produksi BINUS begitu. Kemudian delivery adalah proses bagaimana kita memberikan video ini ke student ya. Jadi biasanya akan kita upload ke LMS kita, ke SharePoint server kita gitu, supaya bisa diakses oleh mahasiswa kita gitu. Oh iya, tadi saya terlewat ya. Untuk contoh-contoh apa namanya VBL tadi saya lupa sampaikan begitu. Yang pertama ini adalah VBL Talking Head ya. Jadi ini video based learning yang diawali dengan introduction dan learning outcomes gitu ya. Kemudian selanjutnya dosen menjelaskan materi gitu. Ini adalah contoh video yang paling mudah dibuat sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membuat juga di sini gitu ya. Jadi seperti apa ya, bayangannya seperti news anchor gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menonton berita, ya kurang lebih seperti itu gitu. Hanya saja yang dibawakan materinya adalah ya materi perkuliahan. Ini coba kita play sebentar ya. Kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ardian sebelumnya. Nah, untuk saat ini, kita akan lanjutkan dengan materi berupa use case diagram, activity diagram, CRC card, sequence diagram, collaboration diagram, class relationship, state diagram, dan implementation diagram. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi dosen akan memberikan apa ya, introduction ya, perkenalan, kemudian akan apa namanya, menyampaikan juga learning outcomes-nya atau apa sih yang ingin dicapai dari pembelajaran ini gitu. Kemudian baru akan masuk ke dalam materinya begitu. Nah, kemudian VBL yang berikutnya adalah infografis ya. Jadi video based learning berupa infografik ini yang tadi seperti di slide sebelumnya yang saya jelaskan gitu ya, berupa animasi atau infografik. Kemudian biasanya narasumbernya tidak muncul di sini gitu ya, tapi langsung berupa animasi dan tipografi gitu.
motion graphic gitu. And therefore, these are wrong acts to do. However, ethical relativism believes that abortion is justified in case of rape or danger to life of the mother, or that terminal sick people have the right to decide to end their lives. Now, let's see deeper into normative ethics. There are two categories of normative theories: teleological and deontological theories. Teleological theories. Oke, ini video based learning ini berupa animasi atau infografik ya. Jadi yang saya maksudin infografik tadi seperti ini begitu ya. Jadi semuanya dibuat full menggunakan animasi begitu. Ini kebetulan topiknya bercerita tentang introduction to normative ethical theories gitu. Jadi ya kurang lebih seperti ini topiknya. Kemudian berikutnya adalah VBL tutorial ya. Jadi tadi sempat saya sebutkan bahwa VBL tutorial biasanya menjelaskan tentang cara kerja begitu ya, instruksi kerja gitu ya. Nah ini kurang lebih seperti ini gitu contohnya. Kita play dulu. Hello all, welcome to the Civil Engineering Lab. This time we're going to do a test to determine the specific gravity and the water absorption of fine aggregates. So, after you watching this video, you will be able to conduct the test by yourself. For this test, we will need some equipments such as weight scale, pygnometer, sand absorption cone, pen, and oven. We also need sand passes sieve number 4. Oke, itu adalah contoh dari VBL tutorial ya. Jadi ini kebetulan dibuat oleh jurusan teknik sipil di BINUS gitu ya. Ini menjelaskan prosedur yang mereka biasa lakukan di laboratorium gitu. Kemudian contoh berikutnya adalah VBL video based learning ilustrasi gitu. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuat ini sebagai ilustrasi yang menjelaskan bahwa ini tuh proses yang berjalan gitu ya, dari sebuah rumah atau apartemen atau hotel gitu ya. Kita coba play sebentar videonya. We use water every day in our life. We drink it, use it for cooking, cleaning ourselves, and more. Then, what happens to the water after it is used? How do we get rid of the dirty water from inside the house? The dirty water from your bathroom or liquid waste is called effluents. As it leaves your building, it enters the sanitary sewer systems. One type of sanitary systems is the septic system. This is how the septic system works. The wastewater flows through the building's drain system into a septic tank, located either beneath the building or just outside the building. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini kebetulan dibuat oleh jurusan hotel manajemen ya. Mereka mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara kerja septic system gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ilustrasi ini sangat bermanfaat ya kalau misalkan kita sulit gitu ya untuk membuat videonya gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalkan ini harus kita lakukan proses syutingnya akan seperti apa gitu ya. Karena kita harus melihat instalasi bawah tanah di setiap hotel, setiap rumah, setiap apartemen seperti apa begitu. Tapi dengan adanya ilustrasi seperti ini akan memudahkan student gitu ya untuk mempelajari proses kerja septic system seperti apa gitu. Karena effortnya akan luar biasa sekali kalau kita harus melakukan itu dengan proses syuting gitu. Berikutnya adalah ini tadi interaktif sudah sempat saya demokan ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat tadi di sini sifatnya interaktif gitu ya. Jadi sebenarnya videonya dibuat terpisah-pisah gitu ya. Kemudian kita satukan menggunakan aplikasi Pitch Study gitu.
Itu aplikasi itu menggunakan HTML5, jadi runningnya bisa melalui web gitu. Jadi di semua platform bisa, tidak terbatas pada operating system tertentu ya. Kalau di di web kan semuanya bisa akses gitu. Nah, kembali ke tahapan VBL tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan keempat tahapan ini sampai delivery gitu. Akan kita coba bahas satu persatu gitu ya. Yang pertama adalah pre-production. Ini adalah tahap yang paling awal, justru tahap yang menurut saya paling penting di tahapan pembuatan video based learning gitu ya. Di tahap inilah proses pembuatan naskah itu dibuat gitu ya. Jadi ini adalah contoh di sebelah kiri itu adalah naskah sederhana gitu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri itu ada visualnya, kemudian ada audionya seperti apa gitu. Nah di kolom audio itu adalah naskah yang akan dibacakan saat proses syuting berlangsung gitu. Nah jangan lupa juga untuk menentukan juga gitu ya learning outcomes-nya atau objektifnya itu apa. Jadi apa sih yang ingin dicapai di pembelajaran ini begitu. Kemudian jangan lupa juga keywords atau pointers gitu perlu ditulis juga gitu ya. Jadi nanti akan bisa kita munculkan di videonya gitu. Keywords atau pointers ini nantinya dari pengalaman saya ya, ini akan sangat memudahkan bagi student gitu untuk memahami materi yang disampaikan gitu. Jadi misalkan dari 10 menit penyampaian materi begitu ya. Kemudian ada keyword-keyword penting atau istilah-istilah penting. Nah, itu kalau bisa dimunculkan gitu ya. Itu akan memudahkan mereka untuk memahami materinya gitu. Kemudian yang harus ada juga adalah informasi elemen visual dan elemen audio. Sudah pasti ya, karena bentuknya adalah video pembelajaran begitu ya. Kemudian yang tidak boleh dilupakan juga adalah keep it short. Jadi usahakan videonya tetap sesingkat mungkin. Kenapa sesingkat mungkin gitu? Karena ya orang tidak akan ada yang menonton gitu ya video misalkan sepanjang itu gitu. Misalkan biasa kita membawakan materi di kelas selama 100 menit misalkan. Ketika kita ubah dalam bentuk video, kita tidak mungkin menyampaikan materi itu dengan durasi 100 menit juga gitu. Jadi harus ada strategi yang kita pikirkan gitu ya. Karena pasti pedagoginya akan berbeda ya antara kita membawakan materi secara on-site di kelas dengan secara online gitu ya. Dan kita coba dalam bentuk video itu berbeda begitu. Nah, kenapa saya bilang keep it short? Karena video itu memang idealnya dibuat sesingkat mungkin. Apalagi ya kita berhadapan dengan generasi Gen Z gitu ya, yang kita tahu mereka punya attention span terhadap sesuatu itu lebih singkat lagi gitu ya. Dari riset yang pernah saya baca ya, kalau milenial gitu ya, seperti saya mungkin attention span ke video itu mungkin sekitar 12 detik gitu ya. Tapi generation Z yang atau post milenial gitu ya, itu mereka hanya 8 detik gitu. Jadi ketika mereka melihat konten ini tidak menarik gitu, di 8 detik pertama itu mereka langsung skip atau mereka akan ya beralih ke hal lain gitu. Makanya kenapa saya bilang keep it short ya. Jadi sebisa mungkin video itu sesingkat mungkin gitu. Ini maksudnya durasi akhirnya nanti ya. Kalau proses syutingnya ya silakan disesuaikan dengan skenario seperti apa begitu. Nah, setelah naskahnya jadi, kita akan masuk ke tahapan namanya storyboarding. Storyboarding ini kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah contoh storyboard ya. Gambarnya tidak perlu bagus ya. Yang penting terlihat seperti apa begitu visualnya gitu ya. Jadi storyboard ini sebenarnya adalah bagaimana kita menerjemahkan dari narasi ya, dari naskah tadi ke dalam bentuk visual gitu. Storyboard ini membantu tim produksi saat syuting sampai editing gitu. Jadi kalau misalkan dengan adanya storyboard ini harapannya antara yang memiliki ide dengan tim produksinya atau yang membuatnya itu menjadi sama gitu persepsinya gitu. Contoh misalkan kita ingin membuat satu scene dengan gambar orang yang close up gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sebut saja close up gitu, mungkin orang lain punya persepsi berbeda-beda gitu. Close up seperti apa sih? Shot close up seperti apa sih? Gitu. Nah, dengan adanya storyboard ini, kita bisa punya persepsi yang sama gitu. Mereka akan melihat visual yang sama. Oh, oke, berarti yang dimaksud shot close up itu seperti ini gitu. Atau wide shot seperti ini gitu. Jadi adegannya itu akan lebih mudah ditangkap oleh orang lain gitu ya. Udah mulai lebih mudah dipahami oleh orang lain gitu. Nah, syaratnya di storyboard adalah harus ada judul, kemudian harus ada
mockup grafik ya. Ini kenapa saya bilang mockup grafik, karena gambarnya tidak harus grafik yang beneran gitu, tapi berupa mockup aja gitu. Mockup maksudnya ya gambarnya sketch aja, nggak masalah gitu. Yang penting sudah cukup untuk menjelaskan seperti apa sih begitu. Kemudian harus ada editor notes ya. Editor notes ini maksudnya catatan untuk diberikan ke editor gitu. Misalkan Bapak Ibu melakukan syuting, kemudian nanti ketika di menit kesekian atau di bagian tertentu gitu ingin di-insert teks atau materi tertentu gitu, itu harus dicatat gitu, karena kalau enggak nanti yang mengerjakan editornya itu tidak tahu nih bahwa di menit kesekian akan ada insert materi gitu, atau mungkin di menit kesekian atau di bagian kesekian di scene sekian akan ada transisi ke bagian yang lain gitu. Nah, itu harus diberikan notes-nya gitu. Kemudian poin terakhir adalah voice over. Voice over adalah maksudnya narasi, ini jika ada ya. Sifatnya opsional, tapi saya sangat merekomendasikan sebaiknya tetap ada gitu. Kalau Bapak Ibu lihat contoh-contoh video yang tadi saya share, kayak misalkan video tutorial tadi itu kan ada visual, kemudian ada voice over-nya gitu. Voice over itu akan sangat membantu menjelaskan informasi yang disampaikan secara visual gitu. Karena bisa jadi ada bagian-bagian tertentu yang sulit dijelaskan juga secara visual gitu ya. Nah, voice over bisa membantu menutupi di situ begitu. Setelah proses storyboarding ini selesai, jadi kita udah selesai nih ya di pre-production, maka kita akan masuk ke production gitu. Seperti yang kita tahu ya, production adalah proses syuting berarti kan. Nah, proses syuting ini yang digunakan udah tentu pasti ya kamera ya, karena untuk melakukan syuting kita pasti menggunakan kamera gitu. Yang ada di contoh di slide ini adalah kamera profesional gitu. Ini adalah red kamera, tapi untuk membuat video based learning sebenarnya kita tidak perlu kamera yang mahal ya, tidak perlu kamera profesional gitu. Beberapa tahun lalu mungkin kita bisa punya alasan kalau wah saya nggak punya handycam, saya nggak punya SLR, saya nggak punya kamera mirrorless gitu. Jadi saya nggak bisa nih membuat video based learning gitu. Saya nggak bisa nih bikin video untuk pembelajaran. Saya nggak bisa nih bikin digital content gitu ya untuk pembelajaran gitu. Alasan itu mungkin ya relevan gitu ya di beberapa tahun lalu gitu. Tapi kalau sekarang saya rasa sepertinya tidak ya, karena dengan smartphone yang Bapak Ibu miliki itu aja udah cukup gitu ya. Kenapa saya bilang cukup? Karena harganya sekarang itu semakin terjangkau gitu ya. Dari apa namanya entry level aja, maksudnya smartphone yang entry level aja itu bahkan udah bisa merekam sampai 4K gitu ya, dan storage-nya udah cukup besar gitu ya. Bisa lah untuk dilakukan apa namanya merekam video gitu. Dan bahkan di beberapa kondisi, saya bilang di beberapa kondisi ya, bukan berarti sama gitu ya. Di beberapa kondisi bisa menyamai video yang diproduksi oleh kamera mirrorless gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merekam video di outdoor misalkan dengan cahaya matahari yang cukup gitu ya, available light yang cukup gitu, kamera dari smartphone itu hampir tidak ada bedanya gitu dengan kamera-kamera apa namanya handycam atau SLR atau mirrorless begitu. Jadi saya sangat encourage Bapak Ibu untuk menggunakan device yang paling dekat dengan kita, yaitu smartphone gitu. Ini saya yakin Bapak Ibu tidak pernah lepas dari smartphone gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk wah ketinggalan nih smartphone-nya jadi saya tidak bisa merekam gitu. Alasan itu udah nggak relevan lagi gitu, karena bangun tidur aja yang kita lihat pertama kali pasti ya smartphone gitu kan. Kemana-mana pergi yang kita bawa pertama kali adalah smartphone gitu. Orang mending ketinggalan orang mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone kalau zaman sekarang gitu kan. Karena dengan smartphone aja ya kita tetap bisa melakukan transaksi, melakukan apa dari e-wallet kita gitu misalkan. Jadi saya sangat encourage Bapak Ibu untuk menggunakan smartphone gitu ya untuk merekam video based learning begitu. Kemudian peralatan berikutnya yang biasa kita gunakan adalah lighting. Ini sekali lagi lighting yang ada di gambar ini adalah lighting yang profesional ya, yang udah sangat baik gitu ya kualitasnya gitu. Nah, kenapa saya bilang ini adalah opsional? Karena sebenarnya dengan available light itu sebenarnya udah cukup. Kalau Bapak Ibu melakukan syuting itu di dekat sumber cahaya, yang misalkan di dekat jendela gitu, misalkan di ruangan, kemudian di ruangan Bapak Ibu ada jendela yang dengan cahaya matahari yang cukup, itu udah bisa sebenarnya untuk melakukan syuting.
Tapi kalau misalkan kurang, Bapak Ibu bisa menambahkan lighting ya, seperti contoh di gambar di slide ini, bisa menggunakan mini LED light. Ini dari pengalaman kami, ini kita rekomendasikan juga karena dia sangat portable ya, bentuknya kecil, bentuknya bervariasi sebenarnya. Dari yang paling kecil itu sebesar smartphone gitu ya, sebesar handphone Bapak Ibu lah. Jadi bisa dikantongin gitu si LED light ini gitu. Nah, dia meskipun kecil, tapi dia punya intensitas cahaya yang bisa diatur gitu ya. Jadi cahayanya cukup kuat untuk menerangi wajah gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan melakukan rekaman menggunakan smartphone gitu. Kalau misalkan ingin lebih bagus lagi, mungkin bisa menggunakan ring light gitu ya. Karena ring light ini kebetulan bentuknya melingkar begitu ya. Jadi dia cahaya yang jatuh pada wajah itu lebih rata gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat juga di vlog di YouTube gitu ya, biasanya digunakan oleh beauty vlogger gitu atau orang-orang yang mereview makeup gitu, biasanya menggunakan ring light ini. Tapi ini pun bisa kita gunakan untuk membuat video gitu ya. Jadi tidak terbatas pada kategori itu saja videonya. Untuk video apapun bisa sebenarnya gitu ya. Ring light itu juga ukurannya ada macam-macam ya, mulai dari yang kecil gitu ya, portable gitu, sampai yang ukurannya sampai diameternya 21 inch itu ada juga gitu. Dan intensitas cahayanya bisa kita atur gitu, dari yang paling redup sampai yang paling terang gitu. Ini harganya juga bervariasi, bisa dicek di marketplace ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik bisa menggunakan ini gitu. Ini sangat kita rekomendasikan buat Bapak Ibu kalau misalkan membutuhkan gitu ya cahaya tambahan di luar yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tripod. Tripod ini tidak harus mahal juga, tidak harus yang profesional juga seperti yang contoh di sebelah kiri ini. Yang penting bisa dipakai untuk sebagai dudukan smartphone Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita lihat, ini kan ada contoh juga mini tripod ya. Ini harganya juga bervariasi gitu ya. Saya yakin cukup terjangkau gitu harganya. Jadi yang penting bisa steady aja gitu di meja atau dimanapun gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu merekam tidak menggunakan tripod itu, dikhawatirkan nanti gambarnya akan shaky gitu, goyang-goyang gitu. Kalau goyang ya nanti akan tidak nyaman gitu ketika ditonton oleh audiens kita gitu. Nah, seandainya keberatan nih, misalkan wah saya males nih beli mini tripod gitu, tidak masalah juga karena ada versi DIY-nya juga gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kardus bekas gitu di rumah yang nggak kepakai, bisa juga digunakan seperti ini gitu. Yang penting bisa menjaga smartphone Bapak Ibu itu dengan steady gitu. Jadi dari kardus atau dari cardboard seperti ini aja udah cukup gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik menggunakan mini tripod, ya silakan gitu. Ini sekali lagi akan kembali ke skenario atau ke konsep VBL video yang Bapak Ibu buat ya. Kalau misalkan Bapak Ibu modelnya vlog, ya mungkin menggunakan mini tripod ini akan sangat bermanfaat gitu ya. Karena ketika diam mungkin bisa ditaruh sebagai tripod, tapi ketika jalan-jalan dia akan berfungsi sebagai monopod gitu, dipegang sambil handheld begitu. Nah, peralatan berikutnya yang menurut saya cukup penting juga ini adalah audio gitu. Ini mungkin sering diabaikan juga gitu ya, tapi sebaiknya ada gitu audio ini. Jadi untuk hasil audio yang lebih maksimal, kalau bisa gunakan mikrofon tambahan ya. Jadi menggunakan external microphone gitu. Akan lebih ideal lagi kalau Bapak Ibu menggunakan clip-on gitu, seperti yang di bawah ini ya. Contohnya begitu ya. Nah, kabar baiknya adalah harga clip-on ini untuk smartphone ya, apalagi ya, itu harganya udah sangat terjangkau gitu ya. Beberapa malah saya lihat di marketplace itu udah di bawah 100.000 gitu. Bahkan dia juga udah menyesuaikan gitu dengan Bapak Ibu menggunakan smartphone apa gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan smartphone iPhone gitu misalkan, ya dia clip-onnya konektornya juga udah menyesuaikan gitu ya, menggunakan Lightning konektor gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Android, ya dia ada clip-on yang konektornya udah berupa USB-C atau micro USB begitu. Jadi tinggal dimasukkan aja ke smartphone gitu. Dia akan langsung berfungsi sebagai clip-on gitu. Nah, kelebihannya clip-on ini adalah karena dia biasanya posisinya akan diletakkan di dekat dengan biasanya di sini ya di kerah gitu ya.
karena dia lebih dekat dengan sumber suara ya, maksudnya dengan suara kita gitu ya. Jadi suaranya akan lebih jelas dibandingkan dengan Bapak Ibu menggunakan mikrofon gitu. Ini akan sangat membantu kalau misalkan Bapak Ibu syuting di luar gitu. Tapi buat indoor pun juga akan tetap membantu gitu ya. Jadi dia bisa mengisolasi suara gitu ya dari suara ambience. Kalau misalkan Bapak Ibu syuting di misalkan nih kondisinya kurang ideal gitu ya. Dalam arti mungkin di ambience-nya atau di sekitarnya itu banyak suara dari luar gitu. Dengan adanya clip on ini akan mengisolasi suara itu gitu. Jadi suara Bapak Ibu akan terdengar lebih dominan dibandingkan suara ambience-nya gitu. Meskipun pada kondisi tertentu ya memang tidak bisa kita minimalisir lagi gitu ya. Kalau misalkan di contoh misalkan di pabrik gitu ya, atau misalkan di konstruksi bangunan gitu yang banyak suara bising gitu dengan clip on ya mungkin tetap akan kalah gitu suaranya. Tapi di kondisi umum clip on ini udah sangat membantu gitu. Jadi saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu menggunakan ini kalau misalkan ingin merekam suara gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang agak teknis mungkin ya, ke videonya sendiri gitu ya. Jadi kita Pak Joko, mungkin sebelum dibahas, mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Oh iya, boleh silakan melalui kolom chat boleh, atau melalui audio boleh, langsung silakan. Nanti di kolom chat juga akan dibantu oleh dua rekan saya begitu. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan. Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Sementara belum ada. Oh, Pak, belum ada. Pak. Oh ya, silakan Pak. Pak, izin Pak, untuk yang tadi dipresentasikan sama Pak Radit ya? Pak, ya. Pak Joko Radit. Ya. Nah, itu masalah ukuran Pak kalau pakai format yang 360 derajat dan lain-lain itu ukurannya besar nggak Pak? Karena kita ada batas maksimal itu Pak yang ditentukan untuk bikin video pembelajaran. Khawatirnya bisanya melebihi ketentuan. Terima kasih. Mohon penjelasan. Oh iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Reza ya. Jadi begini Pak, mungkin tadi saya sempat lupa informasikan ya. Untuk video 360 tadi itu saat ini hanya baru ada 2 platform yang mendukung Pak. Jadi kita tidak bisa play video itu. Maksudnya fitur 360 itu tidak akan berjalan kalau misalkan kita gunakan videonya secara offline ya. Jadi platform yang mendukung saat ini hanya ada 2 sejauh yang saya pelajari ya. Ada YouTube dan Facebook gitu ya. Jadi video itu memang harus kita upload dulu ke YouTube dan ke Facebook baru bisa kita pakai fitur 360-nya gitu. Karena baru 2 platform ini yang mereka punya engine-nya gitu. Jadi fitur itu baru bisa dipakai di 2 platform itu aja Pak. Kalau misalkan untuk kita upload selain ke 2 platform itu sepertinya tidak bisa kita gunakan Pak. Jadi mungkin ya videonya akan menjadi video yang flat aja begitu. Begitu Pak. Kemudian untuk terkait dengan file size, nanti mungkin di akhir sesi akan kita sampaikan juga bagaimana caranya kita meresize, mengoptimalkan file size dari video yang udah kita buat Pak. Karena biasanya kan ini juga kendala di kita juga sih. Maksudnya kami juga merasakan gitu ya bahwa video yang kita buat itu mungkin terlalu besar gitu ya size-nya. Apalagi kita udah di resolusinya kan paling enggak udah full HD gitu ya 1920 kali 1080 gitu. Kalau durasinya agak panjang gitu ya dengan bitrate sekian mega aja udah bisa berapa ratus mega, berapa giga gitu. Nah, nanti di akhir sesi akan disampaikan oleh rekan saya bagaimana mengoptimalkan video itu tanpa mengorbankan kualitasnya gitu. Jadi file size-nya tetap kecil, tapi kualitasnya akan tetap baik gitu. Mudah-mudahan jelas ya Pak Reza. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Ada lagi Bapak dan Ibu? Baik, kayaknya tidak ada Pak Joko. Silakan dilanjut. Oke. Saya lanjutkan ke video guidelines ya. Ini kita berbicara agak teknis terkait video di sini berarti ya. Yang pertama adalah kita membahas aspek rasio gitu ya. Aspek rasio ini adalah perbandingan antara panjang dan lebar video. Mungkin Bapak Ibu juga udah memahami ini ya gitu ya. Nah, saat ini yang paling umum digunakan adalah 16:9 atau widescreen gitu ya.
Jadi dulu 10-20 tahun lalu mungkin kita menyebutnya layar lebar gitu ya, widescreen gitu. Nah, ini biasanya dipakai di resolusi HD gitu ya, 720p atau Full HD di 1080p gitu. Apa sih 720p, 1080p gitu? 720p itu maksudnya panjangnya itu 1280 kali 720p. 720p itu adalah lebar videonya gitu ya. Lebar videonya itu jadi dari atas sampai bawah itu ada 720 pixel gitu. Nah, itu makanya disebut 720p gitu. Nah, kemudian ada lagi Full HD ya, Full HD ini kalau misalkan sering, ini yang sangat populer sekarang gitu ya, 1080p gitu. Mungkin Bapak Ibu sering melihat kalau misalkan ada TV gitu 1080p atau ada 4K gitu ya. P-nya itu adalah progresif sebenarnya. 1080p itu ya berarti lebarnya adalah 1080 pixel gitu. Nah, aspek rasio ini sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma widescreen aja gitu. Cuman untuk pembuatan video based learning, karena format yang paling umum saat ini adalah 16:9, maka kami sangat menyarankan Bapak Ibu menggunakan aspek rasio ini, begitu. Sebenarnya di luar aspek rasio 16:9 ini ada banyak juga, kalau misalkan mungkin kita pernah melihat juga yang bentuknya portrait gitu ya, di platform lain gitu. Misalkan ada juga yang bentuknya square gitu. Nah, saya tidak bilang aspek rasio ini adalah salah begitu ya. Karena untuk video based learning, karena kebanyakan kita saat ini menggunakan 16:9, maka sangat disarankan Bapak Ibu menggunakan yang 16:9 tadi itu gitu. Nah, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat konten untuk Instagram Story misalkan, atau Instagram TV, atau Instagram Reels yang baru aja rilis gitu ya, atau di TikTok gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan aspek rasio yang portrait seperti ini begitu. Jadi ini bukan salah, tapi untuk video based learning saya menyarankan untuk yang 16:9 tadi begitu. Atau mungkin Square ini banyak sekali dipakai di sosial media ya, seperti di Facebook atau di Twitter gitu. Kenapa mereka bikinnya Square? Karena untuk tampilan mobile akan lebih enak dilihat gitu ya. Jadi biasanya di bawah videonya itu masih akan ada komen-komen lainnya begitu. Jadi memang dari kreatornya membuat aspek rasio itu dalam bentuk square untuk tujuan seperti itu begitu. Nah, bukan nggak mungkin ya Bapak Ibu di beberapa tahun mendatang aspek rasio yang portrait ini akan menjadi common begitu. Karena kalau misalkan kita lihat beberapa platform ya seperti Instagram Reels atau TikTok gitu ya, beberapa brand itu bahkan memang mereka udah membuat kontennya itu dalam bentuk portrait gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat media seperti Tirto ID gitu ya, atau Narasi TV gitu, mereka memang sengaja membuat konten itu di aspek rasio yang portrait gitu, karena mereka tahu bahwa audiens mereka paling banyak itu mengakses konten mereka itu menggunakan smartphone gitu. Nah, dari smartphone itu kalau mereka menggunakan aspek rasio portrait itu mereka bisa mengoptimize space yang ada di layar smartphone itu begitu. Nah, berbeda dengan video based learning yang kita buat mungkin ya, karena kita platformnya bukan untuk di seperti itu gitu. Jadi kita masih menggunakan 16:9 gitu. Bukan tidak mungkin ya nanti beberapa tahun mendatang kita akan beralih ke portrait seperti ini gitu. Sebenarnya di luar ini pun juga masih ada aspek rasio yang lain ya. 1,85 dibandingkan 1 gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah nonton di bioskop gitu ya, di XX1 atau di IMAX gitu ya, itu mereka menggunakan aspek rasio anamorfik gitu ya, 2:1 atau CinemaScope gitu ya, 21:9. Jadi kelihatannya lebar sekali gitu. Nah, kemudian ini adalah video resolution, ini masih berhubungan juga dengan aspek rasio yang tadi gitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat yang sebelah kiri adalah resolusi 4K, sementara yang kanan adalah resolusi Full HD gitu, 1080p. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan 1080p itu artinya ya berarti ada 1080 pixel gitu di videonya, dari atas sampai bawah gitu. Seperti yang di slide yang kanan ini ya, jadi 1080p itu asalnya dari situ begitu. Nah, ini yang paling common, jadi resolusi yang 1080 ini yang paling banyak digunakan saat ini gitu ya. Meskipun konten yang berformat 4K itu udah mulai banyak sekarang gitu ya. Dari YouTube sendiri aja sebenarnya mereka udah support sampai 8K bahkan ya semenjak 2015 gitu. Cuman mungkin masih masih sedikit yang membuat konten dalam resolusi itu gitu. Karena memang consuming device-nya dan alat-alat untuk mengedit video di ukuran itu ya
butuh processing power yang besar sekali begitu ya. Jadi kenapa paling banyak di Full HD ya karena teknologi yang lebih mudah digunakan tadi itu begitu. Nah, ini adalah plus minusnya ya dari kedua resolusi ini gitu ya. 4K udah pasti ya gambarnya lebih tajam gitu ya. Kemudian kualitas gambarnya lebih baik. Tapi ya kelemahannya karena dia resolusinya lebih besar, maka file size-nya pun ikut menjadi lebih besar begitu. Kemudian ketika mengeditnya pun butuh komputer yang lebih canggih juga gitu ya, karena dia lebih demanding ya. Jadi butuh prosesor dan RAM dan storage pastinya yang lebih besar dibandingkan kita mengedit video yang ukurannya hanya Full HD gitu ya, Full HD ini. Nah, Full HD sebaliknya karena dia size-nya lebih kecil gitu ya, resolusi lebih kecil, jadi file size-nya lebih kecil dan karena file lebih kecil jadi membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk diupload ke ke internet gitu. Nah, kelemahannya adalah ya udah pasti karena resolusinya lebih rendah mungkin gambarnya nggak sebagus dan setajam 4K begitu. Tapi ya sebenarnya ini aja udah cukup gitu ya 1080p begitu. Nah, tips yang berikutnya adalah tentang ini kamera lens. Ini tadi saya sangat mengencourage Bapak Ibu untuk menggunakan smartphone ya. Jadi kalau bisa sebelum melakukan syuting dicek dulu. Karena mungkin kita menggunakan smartphone itu biasa dibawa kemana-mana gitu ya. Kemudian kita taruh di mana-mana gitu lupa gitu ya menggunakan smartphone. Terus lupa mungkin permukaannya tidak bersih begitu. Jadi kalau bisa usahakan lensanya dibersihkan dulu gitu. Karena ini kalau gambar yang di sebelah kiri itu kalau kita lihat kan gambarnya kurang jelas tuh ya. Itu karena lensanya mungkin berbentuk. Jadi kalau sebisa mungkin sebelum syuting itu lensanya dibersihkan dulu gitu. Lensa kamera karena mungkin Bapak Ibu lupa menaruh smartphone-nya di meja atau ya mungkin kotor gitu ya. Atau mungkin tidak sengaja terpegang-pegang seperti ini gitu. Jadi mungkin akibatnya ya jadi berminyak gitu kameranya. Nah, kalau bisa dibersihkan dulu sebelum melakukan syuting jadi gambarnya akan menjadi jelas seperti yang sebelah kanan gitu ya, akan menjadi lebih tajam gitu. Kemudian video composition. Nah, ini yang di sebelah kiri adalah komposisi yang center ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat tadi di VBL Talking Head itu slide yang ini kan center gitu ya. Ini komposisi yang paling banyak digunakan gitu di video based learning. Nah, tapi saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu hanya menggunakan komposisi ini hanya untuk di awal aja gitu. Jadi kalau bisa ini digunakan hanya untuk ketika perkenalan aja. Tapi begitu ketika masuk ke materi, usahakan komposisinya jangan seperti ini. Gitu. Karena ya yang pertama mungkin akan sangat membosankan ya bagi audiensnya. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan video sepanjang 10 menit tapi bentuknya hanya seperti ini begitu. Saya nggak yakin orang akan terus menatap layar videonya begitu. Bisa jadi mungkin hanya ya 1 menit pertama kemudian orangnya akan beralih gitu, audiensnya akan beralih ke hal lain gitu. Nah kalau bisa gunakan komposisinya di sebelah kanan ini. Jadi nanti subjeknya akan ada di sebelah kanan atau sebelah kiri layar begitu ya. Gunanya untuk apa? Ya selain komposisinya akan dilihat lebih menarik begitu ya. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ada materi berupa insert, grafik atau teks itu bisa diakomodasi di sini gitu. Jadi space yang kosong ini bisa kita manfaatkan untuk itu gitu. Misalkan ada materi yang Bapak Ibu bawakan, kemudian ada keyword-keyword yang penting untuk dimunculkan di videonya gitu. Nah, space yang kosong ini berfungsi untuk itu juga gitu. Atau kalau misalkan ada gambar atau ilustrasi yang Bapak Ibu ingin tunjukkan di materi videonya gitu, itu bisa digunakan di sini juga gitu. Jadi dengan komposisi yang sebelah kanan ini kita bisa mengoptimalkan space yang ada begitu. Kemudian ada lagi yang namanya headroom gitu ya. Nah, headroom ini adalah contoh yang salah. Ini mungkin
sering terlewat ya, mungkin kita nggak aware gitu ya ketika merekam jadi kita menggunakan smartphone gitu ya, atau menggunakan laptop atau menggunakan apapun lah gitu ya. Jadi kalau bisa komposisi seperti ini dihindari begitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah contoh yang salah karena headroomnya itu terlalu luas ya, terlalu jauh gitu. Jadi antara kepala dengan frame video itu disarankan tidak seperti ini gitu ya. Ini terlalu jauh gitu. Atau yang sebelah kanan gitu ya. Mungkin kita nggak aware juga gitu ya ketika kita merekam ternyata kepala kita terpotong gitu. Nah, ini komposisi yang sebaiknya dihindari juga gitu. Nah, idealnya seperti apa gitu? Idealnya adalah seperti ini gitu. Jadi headroomnya tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau kita lihat antara frame video dengan kepalanya itu tidak terlalu jauh. Nah, bagaimana cara mengukurnya begitu? Kita bisa membuat kita bayangkan satu layar ini kita bagi menjadi 3 bagian gitu ya. Ini kalau kita perhatikan jadi sepertiga bagian atas itu bersinggungan dengan mata. Nah, kira-kira seperti itulah posisi yang ideal gitu untuk merekam gitu. Jadi dengan komposisi seperti ini headroomnya tidak terlalu luas, kemudian juga tidak terlalu dekat gitu ya, tidak terpotong juga gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu ada di komposisi yang seperti ini gitu, ketika merekam gitu. Kalau Bapak Ibu kesulitan caranya seperti apa ya bayangkan aja misalkan satu layar itu dibagi menjadi 3 bagian ya, kemudian ya tempatkan mata itu di sepertiga bagian atas layar gitu. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah kamera angle. Nah, ini agak-agak tricky nih sebenarnya karena ini juga kendala yang sering sekali kita hadapi ya dari Bapak Ibu pembuat dosen di Nuspun gitu ya. Mungkin ketika mereka merekam menggunakan laptop itu ya karena laptop posisinya biasanya di meja gitu ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu merekamnya itu menjadi low angle gitu seperti contoh di sebelah kiri. Ini sebenarnya untuk komposisi itu tidak ada aturan baku ya, mana yang salah, mana yang benar gitu. Tapi dengan komposisi seperti ini, dengan angle yang seperti ini, itu kurang nyaman sebenarnya dilihat oleh mata, gitu ya. Karena ya karena dilihatnya menjadi terkesan angkuh gitu ya. Kalau misalkan kita melihat film gitu, biasanya angle-angle ini digunakan untuk scene ketika penjahat itu muncul, ya kan? Atau menunjukkan sifat sombong begitu ya, terkesannya seperti itu gitu. Nah, yang sebelah kanan pun juga seperti itu. Ini sebenarnya bisa berfungsi untuk kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan wide view gitu ya, untuk menunjukkan ambience Bapak Ibu ada apa sih di sekitarnya begitu. Ini tidak masalah begitu, tapi untuk dilakukan di video based learning sepertinya kurang menarik juga begitu. Karena yang pertama ya Bapak Ibu sendiri akan capek gitu ya ketika merekamnya begitu karena kepalanya akan ke atas terus gitu ya. Dari estetiknya juga masih kurang gitu kalau dibandingkan dengan komposisi yang seperti ini, dengan angle yang seperti ini gitu. Nah, idealnya Bapak Ibu merekam dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi posisinya sejajar gitu ya antara kamera dengan mata Bapak Ibu gitu seperti ini gitu. Kenapa kita menggunakan komposisi seperti ini? Karena dengan komposisi seperti ini Bapak Ibu bisa membangun kedekatan dengan audiens gitu. Jadi student atau ya siapapun lah yang menonton itu akan merasa berbicara langsung gitu dengan Bapak Ibu yang ada di video begitu. Jadi ya sebisa mungkin kita menggunakan angle yang ini ya, gitu. Nah ini ada sedikit tips lagi gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan, bagaimana sih cara menemukan angle yang pas gitu? Gimana sih cara supaya bisa mendapatkan eye level gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan laptop untuk merekam, bisa menggunakan tumpukan buku seperti ini gitu ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan stand laptop itu juga bisa juga gitu. Jadi usahakan kameranya akan sejajar dengan mata gitu. Tujuannya ya itu tadi supaya antara viewers dengan Bapak Ibu akan bisa menjadi lebih engaging gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kamera fokus ya. Jadi usahakan fokusnya adalah ke subjek gitu ya, bukan ke background. Ini perlu Bapak Ibu perhatikan ya, karena smartphone ini atau kamera ya apapun gitu kalau menggunakan autofocus
khawatirnya bisa terjadi seperti ini juga gitu ya. Jadi contoh kiri adalah contoh yang kurang tepat gitu, karena dia lebih fokus ke background-nya daripada ke subjeknya. Padahal seharusnya adalah sebaliknya gitu. Jadi seharusnya yang menjadi fokus adalah subjeknya gitu, bukan background-nya. Usahakan seperti itu gitu. Kemudian ada lagi white balance ya. White balance ini buat Bapak Ibu yang hobi fotografi mungkin udah paham. White balance ini adalah bagaimana kamera itu mengkalibrasikan ya warna putih itu seperti apa gitu. Ketika kamera itu tidak terkalibrasi dengan baik ya, jadi mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan seperti ini gambarnya. Jadi gambar yang direkam yang ditangkap oleh kamera itu menjadi kebiruan atau kekuningan gitu. Padahal idealnya ya kalau warnanya putih ya harusnya putih gitu. Ini sebenarnya tips ini lebih untuk ke kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan kamera SLR atau mirrorless gitu ya, kita bisa atur white balance-nya gitu. Karena kalau di smartphone saya yakin kebanyakan pasti modenya udah auto gitu. Jadi biasanya akan otomatis menyesuaikan gitu ya. Nah, white balance yang ideal seperti apa? Yang seperti ini gitu. Jadi gambarnya memang udah warna putihnya memang putih gitu ya. Jadi warnanya itu sama gitu, terkalibrasi dengan baik gitu. Warna putihnya akan tetap putih gitu. Beda dengan kalau misalkan kita lihat yang ini gitu ya, warna putihnya yang di sebelah kirinya agak kebiruan gitu ya. Sementara yang sebelah kanan itu agak kekuningan gitu. Jadi sebisa mungkin white balance itu seperti ini begitu. Nah, kemudian untuk background ya. Background ini kalau bisa jangan lebih terang daripada subjeknya gitu. Jadi Bapak Ibu melihat contoh yang sebelah kiri itu kalau di fotografi itu namanya overexposure gitu ya. Jadi backgroundnya terlalu terang gitu ya. Akibatnya di videonya nanti akan wash out gitu, akan terlihat lebih terang, terlihat kurang profesional lah gitu. Karena ya terlalu terang tadi itu gitu. Nah, akan lebih menarik dilihat itu yang sebelah kanan gitu. Jadi background-nya cukup redup aja gitu ya. Ya boleh terang tapi tidak melebihi subjeknya gitu. Karena sifatnya background-nya ini kan sebenarnya hanya pemanis aja kan. Jadi sebisa mungkin background ini ya diterangi aja secukupnya gitu. Dengan cahaya yang seperti ini aja udah cukup gitu. Yang penting subjeknya atau Bapak Ibu itu lebih stand out gitu daripada background-nya gitu. Nah, kemudian ketika merekam, usahakan juga hindari tempat yang bising atau ramai gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mencari ruangan di rumah Bapak Ibu yang sekiranya tetap tenang gitu ya, tidak ada gangguan dari suara-suara ambience di sekitarnya gitu ya, atau dari suara anggota keluarga yang lain gitu, karena itu bisa aja masuk ke dalam video Bapak Ibu gitu. Apalagi nih ya contoh ekstrimnya di sebelah kanan itu mungkin ada yang sedang pekerjaan memperbaiki rumah gitu misalkan, terus kemudian Bapak Ibu melakukan rekaman gitu. Nah, itu biasanya akan masuk tuh suaranya gitu. Akibatnya apa? Ya ketika didengarkan, ketika videonya itu ditonton gitu menjadi mengganggu ya. Kadang mungkin bahkan audionya Bapak Ibu akan kalah gitu dengan suara dari lingkungannya gitu. Nah, untuk mengukur bagaimana sih merekam suara yang baik gitu ya. Ini kalau misalkan di aplikasi yang Bapak Ibu gunakan ada audiometernya, ini bisa sangat bermanfaat gitu. Jadi usahakan jangan sampai terjadi audio clipping. Audio clipping ini kalau dalam bahasa awam itu mungkin sember gitu ya. Ini bisa terjadi karena mungkin Bapak Ibu terlalu dekat dengan mikrofon gitu ya. Jadi suaranya terlalu dekat, kemudian akibatnya menjadi terlalu keras gitu. Ini kalau misalkan kita cek di aplikasi video editor gitu, udah terjadi clipping tuh, jadi udah melewati batas merahnya gitu. Artikulasinya menjadi tidak jelas gitu. Kemudian ya suara sember itu akan menutupi kejernihan suaranya Bapak Ibu gitu. Usahakan kalau bisa di range antara 0 sampai minus 6 desibel gitu ya. Kalau bisa ada meternya gitu, mungkin ada audiometernya gitu, mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan gitu. Jadi suara yang dihasilkan tidak terlalu tidak akan terjadi audio clipping seperti yang gambar di sebelah kiri gitu. Karena mending suaranya akan menjadi mending ketika merekam itu sedikit lebih pelan gitu ya.
bukan berarti pelan ya, tapi maksudnya cukup terdengar aja gitu, tapi tidak perlu terlalu keras gitu. Karena kalau misalkan kita butuh untuk naikkan itu masih bisa tanpa mengorbankan kualitasnya gitu. Berbeda dengan yang di kondisi sebelah kiri itu ketika Bapak Ibu merekam, kemudian suaranya udah terlalu dekat dengan mikrofon gitu ya, suaranya menjadi sember dan itu udah tidak bisa diselamatkan lagi sebenarnya. Gitu. Jadi udah hilang lah detail suaranya begitu. Mungkin sebelum merekam juga bisa Bapak Ibu coba tes rekam dulu gitu ya. Jadi mungkin dari situ bisa kelihatan gitu nanti jarak yang ideal dengan mikrofonnya akan seperti apa gitu, akan seperti sejauh apa gitu. Karena kondisi di setiap alat itu akan berbeda-beda gitu. Jadi ikuti aja patokannya gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu merekam suaranya, yang penting cukup terdengar aja gitu ya. Kalau misalkan ternyata masih kurang ya berarti suaranya perlu dikeraskan lagi gitu, atau mungkin mikrofonnya lebih didekatkan lagi gitu. Tapi jangan sampai terdengar sember gitu. Nanti Bapak Ibu boleh rekam dulu gitu ya. Kemudian dicek audionya apakah udah aman gitu. Kalau udah aman ya dengan jarak segitu, dengan settingan seperti itu baru mulai rekam gitu. Nah, ini seperti yang tadi saya bahas, jadi audio ini cukup penting ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu gunakan mikrofon eksternal gitu. Tujuannya adalah supaya bisa suara yang dihasilkan bisa lebih jelas gitu ya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu merekam suara gitu menggunakan laptop, menggunakan smartphone gitu, tapi tidak menggunakan mikrofon tambahan, mungkin suaranya akan tetap bagus, tapi hanya dalam kondisi yang ideal. Yang saya maksud kondisi ideal adalah di kondisi yang lingkungannya amat sangat mendukung ya. Jadi di situ memang mungkin Bapak Ibu merekamnya di ruangan yang kedap suara gitu, atau mungkin di tempat yang memang tidak ada suara sama sekali gitu ambience-nya. Misalkan tengah malam gitu di kamar gitu ketika semua orang pada tidur gitu, nggak ada suara anggota keluarga yang lain gitu, Bapak Ibu melakukan rekaman, silakan gitu. Itu mungkin bisa terekam juga menggunakan smartphone atau laptop gitu ya. Tapi kalau enggak ya usahakan tetap menggunakan mikrofon karena itu akan sangat membantu rekaman audionya menjadi lebih baik gitu. Tips berikutnya adalah video background ya. Ini usahakan gunakan background yang rapi gitu. Jadi ini mungkin kita sering terlupa juga gitu ya. Kita lagi pandemi gitu, semuanya work from home gitu. Kemudian ya kita merekam video itu entah di kamar atau di ruangan, tapi kita tidak memperhatikan background-nya seperti apa gitu. Nah, sebisa mungkin itu diperhatikan karena background yang tidak rapi itu akan memberikan kesan tidak profesional di video Bapak Ibu gitu. Dan di beberapa kondisi tertentu malah bisa akan menjadi distracting gitu ya. Orang akan lebih fokus ke background-nya. Itu kok di belakang videonya ada ini sih, ada itu sih gitu. Orang nggak tertarik lagi melihat subjeknya, malah lebih fokus ke background-nya gitu ya. Jadi usahakan menggunakan background yang rapi gitu. Jadi sebelum merekam, pastikan dulu background Bapak Ibu udah sesuai ya. Maksudnya ya kalau memang tidak rapi ya tolong dirapikan gitu, atau cari spot yang mungkin lebih enak gitu untuk dilihat di video gitu. Kalau seandainya tidak ada sama sekali gitu, gimana caranya gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan kain polos aja, boleh menggunakan spray, boleh menggunakan selimut gitu. Yang tidak bermotif ya, maksudnya yang polos gitu ya, sebagai background gitu. Ya udah tutup aja gitu. Misalkan kamar Bapak Ibu berantakan nih. Terus gimana ya caranya ya, saya nggak ada ruangan lagi yang bisa dipakai gitu. Ya udah coba cari aja spray atau selimut yang motifnya polos gitu ya. Kemudian dibentangkan aja di belakang Bapak Ibu, itu udah menjadi background yang cukup sebenarnya untuk video pembelajaran gitu. Karena background yang polos itu udah sangat cukup sebenarnya gitu. Nah, itu tadi adalah beberapa teknis ya dan tips tentang video. Nah, ini yang berikutnya saya sampaikan adalah lebih ke presentation ya atau delivery dari Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih cara Bapak Ibu menyampaikan gitu ya materinya. Tadi kan kita udah bahas alat, udah membahas teknis videonya seperti apa, kemudian kita bahas beberapa tips untuk merekam video dan audio gitu. Nah, ini di sini adalah peran Bapak Ibu yang paling besar di sini adalah presentation-nya. Bagaimana Bapak Ibu mendeliver materi itu ke audiens ya. Jadi ini dilakukan ketika syuting berarti kan, bagaimana Bapak Ibu melakukan rekaman ini. Gitu. Nah, untuk presentasinya sendiri, saya punya beberapa tips. Yang pertama adalah dijaga terus profesional look-nya ya. Jadi
usahakan bajunya rapi dan sopan. Kalau bisa jangan terlalu santai, mungkin kita terbawa suasana ya, karena sekarang lagi pandemi, karena lagi work from home gitu ya. Jadi bajunya pakai baju rumahan aja, kemudian melakukan rekaman video pembelajaran gitu. Kalau bisa dihindari gitu ya, karena apa namanya, meskipun kita di rumah, tapi kalau kita melakukan rekaman untuk video ini, usahakan tetap dijaga profesional look-nya dengan menggunakan baju yang rapi dan sopan gitu. Kenapa? Ya karena video ini kan akan dilihat oleh banyak orang gitu ya. Kalau misalkan kita terlihatnya terlalu santai, itu akan terkesan kurang profesional gitu. Jadi Bapak Ibu akan terkesan kurang profesional gitu. Kemudian berikutnya adalah smile and relax ya. Jadi karena begini, kenapa saya bilang stay relax gitu? Karena kalau tegang, biasanya Bapak Ibu akan malah menjadi grogi atau gugup. Kalau Bapak Ibu grogi atau gugup, itu akan membuat Bapak Ibu terlihat tidak siap untuk membawakan materi, begitu. Nah, makanya kalau bisa stay relax gitu. Mungkin bisa menemukan posisi yang pas dulu sebelum melakukan rekaman gitu. Dan jangan lupa tetap senyum ya, karena itu akan membuat video Bapak itu akan berbeda gitu dengan kalau misalkan Bapak Ibu membawakannya dengan tegang gitu. Itu yang nonton mungkin udah takut duluan gitu. Wah, ini kenapa tegang sekali ya videonya gitu. Padahal mungkin materi yang Bapak Ibu bawakan itu materi yang ringan. Bisa jadi karena Bapak Ibu membawakannya terlalu tegang itu jadi terlalu delivery-nya jadi ikutan tegang gitu. Jadi audiensnya jadi ikut tegang juga gitu. Jadi kalau bisa ya tetap smile and relax gitu ya. Nah, kemudian tips berikutnya adalah straighten up. Jadi kalau bisa postur badannya tetap tegak. Saya paham sih kalau misalkan kita duduk dalam waktu yang lama mungkin kita akan perlu bersandar juga gitu ya. Tapi untuk merekam video ini usahakan Bapak Ibu posisinya tetap tegak gitu ya. Karena saya yakin setup work from home itu udah kita set sedemikian rupa gitu ya, caranya gimana supaya kita bisa duduk nyaman dengan dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita terlalu santai ya, mungkin kita di awal bisa tegak gitu ya, tapi ketika udah mulai agak lama kita mulai senderan gitu. Nah, itu kalau bisa dihindari gitu. Karena dilihatnya juga menjadi kurang menarik ya, tidak profesional juga gitu. Karena mungkin ya kita capek gitu ya, terus kita ingin bersandar gitu ya. Nggak apa-apa kita kalau mau seperti itu istirahat aja dulu sebentar, baru nanti rekam lagi. Tapi badannya usahakan tetap tegak gitu. Bapak Ibu boleh amati kalau misalkan kita lihat berita gitu ya, news anchor di mana-mana nggak ada yang posisinya bersandar gitu. Mereka pasti posturnya akan tetap tegak gitu. Begitu. Nah, itu aja dijadikan referensi. Nah, kemudian yang terakhir ya ini practice makes perfect ya. Itu pepatah lama tapi kedengarannya klise gitu ya. Cuman ini udah kita buktikan bahwa ini tuh sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan rekaman, kalau bisa melakukan rehearse gitu ya, latihan berkali-kali. Bawakan materinya sesantai dan selancar mungkin gitu. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang artikulasinya kurang jelas gitu, ya coba diulang lagi gitu. Misalkan Bapak Ibu terkendala ada satu istilah yang mungkin sulit diucapkan, nah itu dilatih aja terus gitu. Atau mungkin ya gimana caranya Bapak Ibu bisa nyaman dulu deh di depan kamera gitu. Karena kalau Bapak Ibu nggak nyaman dengan kamera itu di videonya nanti akan terlihat tegang gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya, kalau misalkan Bapak Ibu terlihat tegang, biasanya akan grogi atau gugup gitu ya. Kalau grogi atau gugup, ya Bapak Ibu akan terlihat tidak siap gitu untuk membawakan materi gitu. Padahal itu kan nggak kita harapkan gitu ya. Ini seringkali kita temukan juga ya di Business Phone gitu ya. Di dosen kami juga mungkin beberapa udah senior juga gitu ya. Dia merasa bahwa wah saya udah sekian puluh tahun gitu ya mungkin membawakan materi ini di kelas gitu. Jadi kalau mau syuting ya harusnya nggak masalah dong gitu. Tapi ya ternyata tidak terbukti seperti itu gitu ya. Jadi mungkin terbiasa membawakan materi itu di kelas, tapi begitu ya dia merasa percaya diri ya pada awalnya gitu ya. Begitu masuk ke studio kita, lampu dinyalakan, dia langsung gugup gitu. Akhirnya ya udah kita coba aja, silakan Pak kalau misalkan mau latihan dulu gitu. Karena memang terbukti semakin sering latihan, semakin tajam gitu ya penampilan Bapak Ibu gitu. Semakin mantap lah nanti ketika membawakan materi itu di depan kamera. Jadi sebisa mungkin luangkan waktu untuk rehearse begitu sebelum memulai rekaman.
Tahap berikutnya adalah ketika kita udah mulai syuting ya. Ini tadi kan tips untuk melakukan syuting gitu. Tahap berikutnya adalah post production. Ini adalah tahap editing gitu ya. Jadi ketika kita tadi sudah melakukan syuting, udah melakukan rekaman audio gitu ya, udah menyiapkan materi-materi apa yang udah diinsert ke dalam videonya, proses berikutnya adalah post production gitu. Nah, alat apa aja sih yang biasanya kita pakai untuk mengedit video pembelajaran gitu ya? Yang pertama udah pasti ya komputer ya. Komputer ini bisa menggunakan desktop atau menggunakan laptop gitu. Ini disesuaikan aja dengan kebutuhannya begitu. Nah, dulu mungkin kita harus mengeditnya seperti itu gitu ya, menggunakan desktop, menggunakan laptop gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan tablet atau smartphone aja, sekarang pun udah bisa gitu ya, karena dari yang saya pelajari gitu, udah banyak sekali developer gitu ya, baik di Apple App Store ataupun di Google Play Store gitu, udah membuat aplikasi video editor yang lebih mudah dan powerful gitu ya. Bahkan beberapa tablet gitu ya, seperti di iPad gitu ya, dia bisa merender lebih cepat daripada di desktop gitu. Ketika di benchmark dengan project yang sama gitu, dia bisa merender lebih cepat gitu dengan skala project yang sama gitu. Jadi harusnya ini menjadi bukan suatu isu lagi gitu buat Bapak Ibu, karena saya yakin pasti device-nya udah ada juga gitu ya. Apalagi dengan smartphone sekarang aplikasinya juga udah semakin banyak gitu yang mudah digunakan gitu, untuk melakukan editing di smartphone pun tidak masalah begitu. Nanti di sesi berikutnya akan disampaikan juga bahwa aplikasi yang kita gunakan itu juga bisa digunakan di smartphone gitu. Nah, software yang kita gunakan ini ya udah pasti software video editor dan audio editor ya, karena kita kan video pembelajaran gitu ya, pasti akan banyak bermain di video dan audio. Nah, berikutnya adalah ini yang aplikasi yang sering sekali digunakan oleh tim KM gitu ya di Binus. Jadi untuk melakukan screen recording ini, screen recording itu begini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu punya slide gitu ya, kemudian Bapak Ibu merekam menggunakan laptop, itu kemudian layarnya terekam, itu sebenarnya Bapak Ibu melakukan screen recording gitu ya. Nah, aplikasi yang digunakan yang paling sering kami gunakan adalah Microsoft PowerPoint, karena kebetulan kita juga langganan Microsoft 365 gitu ya, jadi kita dapat salah satunya kan Microsoft PowerPoint gitu. Nah, ini sudah kami pelajari juga dan ternyata ini sangat powerful gitu ya. Nanti di sesi setelah saya akan ada sharing session tentang screen recording menggunakan Microsoft PowerPoint gitu. Kemudian selain PowerPoint juga ada aplikasi QuickTime. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Apple ya, menggunakan MacBook, menggunakan iMac, itu ada aplikasi QuickTime yang udah otomatis terinstall. Itu udah bisa juga digunakan untuk melakukan screen recording gitu. Kemudian ada lagi Camtasia. Ini kebetulan saya juga menggunakan Camtasia. Jadi ini aplikasi screen recording menurut saya sangat powerful ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan screen recording untuk membuat tutorial gitu misalkan, aplikasi ini sangat membantu gitu ya, karena beberapa fitur di dalamnya, built-in fiturnya itu udah sangat memudahkan kita, misalkan untuk membuat spotlight, kemudian untuk membuat anotasi gitu ya, atau membuat highlight gitu ya. Kalau misalkan dalam sebuah video gitu, kemudian ada satu spot khusus yang ingin diberi highlight, itu Camtasia sangat mudah melakukan itu gitu. Kemudian ada juga Ink2Go. Ink2Go ini aplikasi berbayar juga. Dia fungsinya hampir sama seperti Camtasia ya. Jadi dia bisa melakukan screen recording gitu ya. Menariknya kalau Ink2Go ini ketika Bapak Ibu melakukan screen recording, Bapak Ibu bisa langsung melakukan anotasi di layar gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu merekam layar ini nih sekarang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ingin mencoret-coret nih layar Bapak Ibu gitu ya, ketika direkam ini misalkan Bapak Ibu ingin membuat ini melingkari PowerPoint gini atau melingkari Ink2Go seperti ini. Ini coretannya pun akan terekam gitu di videonya nanti begitu. Ini juga udah kita sosialisasikan ke dosen-dosen di Binus gitu ya. Jadi silakan digunakan gitu. Di setiap B-box yang tadi sempat disampaikan Pak Boni, itu di setiap komputernya udah kita install Ink2Go juga. Jadi Bapak Ibu dosen di tempat kami bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Kemudian ada juga Cam Studio. Ini
Ini open source ya, jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan screen recording, kalau misalkan tidak punya aplikasinya, boleh menggunakan Cap Studio. FreeCam juga bisa digunakan, ini juga open source, jadi gratis ya, silahkan di-download kalau misalkan tertarik. Kemudian ada OBS, mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan juga. OBS ini semacam mini studio sih sebenarnya, lebih tepatnya ya. Dia fungsinya sangat powerful gitu ya, cuman kelemahannya adalah dia lebih demanding dibandingkan aplikasi-aplikasi lain yang ada di sini gitu. Karena sangat powerful sih sebenarnya, tapi dia membutuhkan RAM sama prosesor yang agak besar gitu. OBS ini belakangan banyak digunakan juga karena kita semasa pandemi ini untuk event-event itu beralih ke virtual ya. Jadi karena kita beralih ke virtual event gitu, OBS ini sangat membantu gitu karena kita bisa membuat semacam setup sendiri atau layout sendiri gitu di Zoom gitu menggunakan OBS ini begitu. Kemudian ada juga aplikasi ProMovie dari Panda Apps, ini bisa digunakan juga untuk melakukan screen recording gitu. Kemudian aplikasi video editor yang biasa kita gunakan gitu ya, karena ada banyak sekali ya sebenarnya untuk aplikasi video editing ini. Kalau di tim KM kebetulan kita berlangganan Adobe Creative Cloud, jadi kita menggunakan aplikasi-aplikasi dari Adobe, misalkan Adobe Premiere gitu ya. Ini aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang baru belajar video editing biasanya, karena paling populer lah di kalangan video editing gitu ya. Jadi resource-nya pun juga tersedia sangat banyak ya. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari aplikasi ini gitu ya, tutorial akan sangat banyak sekali ditemukan di YouTube gitu. Ini yang sehari-hari kami gunakan juga adalah Adobe Premiere ini gitu. Kemudian ada Adobe After Effects kalau misalkan kita mau menambahkan beberapa visual effect gitu ya. Biasanya kita akan menggunakan After Effects gitu. Kemudian ada lagi DaVinci Resolve, ini ada versi free dan ada versi berbayarnya. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik ingin menggunakan, silakan di-download di Blackmagic Design ini ya. Jadi ada aplikasi DaVinci Resolve yang bisa Bapak Ibu download gitu. Ini juga digunakan oleh industri ya. Jadi Hollywood sana mereka pakainya biasanya untuk color grading film gitu. Karena memang fitur unggulannya si DaVinci Resolve seperti itu gitu. Nah, kemudian ada juga Final Cut Pro 10 ya dari Apple. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan MacBook atau iMac itu bisa diinstal. Kemudian ada aplikasi bawaannya MacBook dan iMac juga ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Apple, biasanya akan udah otomatis terinstall tuh ada iMovie gitu. Kemudian ada lagi Windows Movie Maker, ini dari Microsoft. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan gitu ya, dulu di Windows XP sama 7 ini selalu ada gitu. Tapi semenjak Windows 8, kalau nggak salah Windows 8, Windows 10 gitu, saya nggak menemukan Movie Maker ini sebagai aplikasi bawaan gitu. Kayaknya mesti diinstal terpisah gitu dari websitenya. Nah, kemudian ada lagi aplikasi OpenShot, ini juga dulu pernah kita pelajari ya, bahkan kita sempat sosialisasikan ke dosen sebagai salah satu aplikasi yang mudah digunakan gitu ya, karena dia free dan mudah digunakan gitu. Jadi waktu itu kita mendapatkan tantangan gimana caranya supaya dosen-dosen di BINUS itu bisa melakukan video editing sendiri gitu. Nah, salah satunya adalah menggunakan OpenShot dan Shotcut ini gitu. Kemudian ada lagi Vlog Now, ini yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Boni, ini aplikasi yang nanti akan kita bawakan trainingnya ya, sharing sessionnya gitu. Jadi kita sangat merekomendasikan aplikasi Vlog Now ini gitu ya, untuk Bapak Ibu di sini. Terus itu tadi adalah video editing apps ya. Kemudian ada lagi ini adalah aplikasi audio editing. Jadi aplikasi audio editor yang biasa kita gunakan di sini ada Adobe Audition karena kita langganan Adobe gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk melakukan editing suara gitu, editing sound gitu, tapi dengan versi free-nya bisa menggunakan Audacity gitu. Ini bisa di-download gratis. Kemudian ada lagi Ardour, bisa dicoba. Kemudian Reaper dari Focus ya. Kemudian ada GarageBand kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan MacBook atau iMac gitu ya. Ini udah terinstall biasanya.
Nah, tadi Pak Boni sempat menyebutkan bahwa kita akan menggunakan aplikasi editing VN ya. Ini kita sangat merekomendasikan ya ke Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pertama adalah gratis ya. Kemudian tersedia di banyak platform ya, baik desktop maupun mobile gitu ya. Tersedia untuk MacBook, Windows gitu, ataupun di smartphone bisa Bapak Ibu download. Tersedia juga untuk iOS maupun Android gitu ya. Nah, kelebihannya apa sih? Jadi user interface-nya ini sleek ya. Terus kemudian mudah dipahami dan fitur lengkap. Ini kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk mendownload ini, saya sertakan di kolom chat. Silakan dicoba di smartphone-nya masing-masing atau di desktop-nya masing-masing ya. Itu bisa dicoba. Nah, aplikasi ini meskipun gratis, tapi dia fiturnya sangat lengkap ya. Jadi ada multi-track editing, itu sebagai fitur dasar ya di setiap aplikasi video editor itu harus bisa nih seperti ini, multi-track editing. Kemudian ada keyframing gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat animasi sederhana dari video yang dibuat gitu ya, itu ada keyframing. Bahkan dari mereka juga support untuk musik ya dan sound-nya. Jadi mereka punya semacam library gitu ya. Nggak banyak memang, tapi itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat video gitu. Dan itu boleh digunakan. Maksudnya ini adalah free royalty gitu. Jadi boleh digunakan oleh Bapak Ibu. Dan ini semua bisa Bapak Ibu lakukan hanya dari smartphone Bapak Ibu aja gitu. Kalau misalkan males ngedit di desktop, di laptop, di komputer gitu ya, dari smartphone aja udah bisa mengedit ini gitu. Jadi mulai dari Bapak Ibu merekam videonya gitu sampai mengeditnya itu bisa diselesaikan hanya dari smartphone Bapak Ibu sendiri begitu. Sampai jadi ya ini berarti nanti sampai ada musiknya pun bisa dari aplikasi ini gitu. Nah, untuk membantu Bapak Ibu mengembangkan video pembelajaran ya. Ini kami memberikan beberapa resource gitu ya yang sekiranya bisa dipakai untuk Bapak Ibu membuat video gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan stock footage misalkan Bapak Ibu perlu gambar video orang sedang berdiskusi gitu ya. Orang di kantoran sedang berdiskusi gitu ya, menggunakan jas gitu. Untuk syuting sendiri mungkin akan repot gitu. Akan lama juga misalkan. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan stock footage dari dari sumber-sumber yang ada di sini gitu. Bisa digunakan saya share juga di kolom chat. Nanti bisa Bapak Ibu cek di website yang masing-masing ya. Jadi ada Videvo, ada Pexels, ada Pond5, ada YouTube juga gitu. Kemudian kalau misalkan membutuhkan resource untuk image atau gambar gitu ya, silakan menggunakan beberapa dari ini, ada FreePic, ada Unsplash, ada Pexel, ada PNG3 gitu. Bapak Ibu perlu musik gitu ya, ada di Musicbed, gitu, ada di Epidemic, ada di SoundCloud, ada di Premium Beat gitu. Ini semua bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Tapi bukan berarti ini akan menjadi sesuatu yang ini memang gratis, tapi sekali lagi Bapak Ibu perlu perhatikan copyright-nya ya. Jadi beberapa memang kreator mengharuskan untuk melakukan atribusi gitu ke karya Bapak Ibu yang menggunakan video atau soundnya mereka gitu. Jadi cantumkan kredit di situ atau misalkan ada beberapa kondisi yang harus Bapak Ibu lihat gitu ya ketika ingin menggunakan video atau sound ini gitu. Itu semuanya akan tergantung dari kreatornya. Jadi bukan dari websitenya. Misalkan kayak dari pexels.com gitu. Mungkin ada beberapa kreator yang membuat karyanya, oh ya udah ini akan bebas digunakan untuk apapun. Jadi untuk komersial pun silakan gitu. Atau untuk kategori apapun silahkan gitu. Tapi ada juga yang kreator yang membuat karyanya, terus dia ingin kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan ini gitu, tolong kontak ke beliau, kemudian tolong diinformasikan bahwa karyanya digunakan untuk produk apa gitu. Atau ada juga kreator yang mengharuskan untuk mencantumkan kredit gitu ya di karya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu menggunakan video ini dari ini gitu. Nah itu harus diperhatikan karena meskipun semuanya free, tapi tetap ada hal-hal yang tetap Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Nah untuk membantu Bapak Ibu mengembangkan video based learning tadi, video pembelajaran tadi, setelah sesi saya ini akan dibantu ya oleh
kedua rekan saya, ada Mas Tovan, nanti dia akan membawakan screen recording menggunakan PowerPoint. Kemudian ada Mas Heru Santosa yang akan sharing ya bagaimana menggunakan video editing menggunakan aplikasi VN tadi yang udah saya sebutkan. Ini kebetulan VN-nya untuk yang versi desktop ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin coba-coba versi mobile-nya silakan, karena interface-nya sama persis.